jelas Bapak dan Ibu semuanya sahabat Perindo Baitullah? Jelas, Pak, Jelas. 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 Jelas ya. Baik, kalau yang kurang jelas silakan mungkin videonya bisa dimatikan aja gambarnya. Ini kita sambil santai saja ya, sambil santai silakan yang masih sedang bekerja silakan bekerja. Yang lagi bersama anaknya silakan dinikmati waktu bersama keluarga. Nah, tadi disampaikan juga apa intinya kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar bagaimana melaksanakan umroh mandiri dengan secara aman. Nah, aman ini berarti gimana ya? Aman berarti artinya aman. Nah, aman ini artinya dari Indonesia aman, begitupun ketika di Saudi pun aman. Nah, saya izin untuk mematikan dulu Bapak dan Ibu ya, suaranya dari peserta. Saya Boleh, matikan dulu siap. semuanya, kecuali di sini yang hidup itu hanya MC bersama pemateri. Saya izin matikan dulu agar semuanya nanti bisa bisa konsentrasi. Konsen ya. Baik sahabat Perindu Betolo, saya izin ini mau menyampaikan screen dulu sebentar. Ya. Nah, tadi sudah dibuka Kang Andi ya? Ya, sudah dibuka. Baik, sebentar. Sebentar. Di Bandung hujan Kang Andi? Enggak, lagi musim halodo. Ya, musim halodo. Apa Kang Andi di sini kan pesertanya bukan hanya dari Bandung saja Kang Andi, dari mana? Halodo teh musim panas. Musim panas. Jadi gerah sih lumayan. Iya. Ini saya kelihatan Kang Andi ya, share screen ya. Sudah kelihatan, iya. Baik sahabat Perindo Baitullah, ini acara ini direkam ya, direkam. Tadi kita sudah buka dengan bacaan basmalah. Nah, selanjutnya perkenalkan, izin perkenalkan secara singkat apa sih itu Perindo Baitullah. Nah, jadi Perindo Baitullah ini adalah merupakan komunitas apa saja komunitasnya ya? Ya komunitasnya ini salah satunya para member-member dari yang ingin berangkat umroh mandiri. Nah, begitupun Perindo Baitullah ini saya secara langsung suka mengadakan training tour leader umroh. Nah, training tour leader umroh ini siapa pesertanya? Ya pesertanya. Jadi Perindo Baitullah ini ada dua. Sebetulnya ada dua kegiatan ya. Yang pertama training tour leader umroh oleh saya sendiri itu udah banyak menghasilkan berapa angkatan sampai 15 angkatan. Pesertanya biasanya ada yang dari travel umroh, ada yang dari KBIH dan dari umum. Nah, kemudian yang kedua, Perindo Baitullah ini memberikan kegiatan edukasi umroh mandiri. Nah, kenapa bikin umroh mandiri? Nah, karena seiring berjalannya waktu banyak teman-teman yang mungkin lihat saya sering membawa jamaah gitu ya, sering membawa jamaah umroh, kadang suka bertanya, Pak Rudi, bisa nggak sebetulnya kita berangkat umroh secara mandiri? Nah, tentu sangat bisa sekali, mengapa tidak bisa? Nah, namun memang rata-rata kendala di teman-teman yang ingin berangkat umroh mandiri klasik ya. Yang pertama, mungkin tidak hafal bagaimana cara mengurus apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita mau berangkat umroh mandiri. Baik itu dari visa, kemudian cara mencari tiket pesawat. Nah, kemudian aturan-aturan apa yang ada di Indonesia yang mesti harus dilalui atau yang harus ditempuh. Termasuk ketika di Saudi apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, ini nanti dalam beberapa jam waktu ke depan sebetulnya kalau dibahas secara 90 menit itu kurang cukup waktunya. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan ada dua pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama ini lebih kepada gambaran umum ya. Artinya gambaran umum ini bagaimana kita tadi mulai dari paspor, tadi kemudian mencari tiket pesawat, hotel, kemudian cara menghitung. Nah, kemudian pekan depan masih di hari Selasa. Nah, Selasa depan kita nanti langsung belajar langsung teknis. Nah, teknis ini khususnya untuk teman-teman yang memang belum bisa seperti apa sih, misalkan kita
mau buka aplikasi cara pesan tiket pesawat ataupun pemesanan hotel itu langsung di website. Nah, karena kalau sekarang langsung disimpan di minggu pertama ini waktunya tidak akan cukup, pasti nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan akan ditanyakan seputar umroh mandiri ini. Nah, apakah umroh mandiri ini diperbolehkan? Tentu sangat diperbolehkan. Nah, banyak yang bertanya kenapa sih ingin umroh mandiri? Kemudian ada yang bertanya juga apakah umroh mandiri lebih murah atau lebih mahal? Nah, kemudian apa umroh mandiri nanti ini dan lain sebagainya. Nah, secara umum saya akan coba menjawab yang hampir yang banyak bertanya ya ketika bertanya umroh mandiri itu murah atau mahal? Nah, relatif. Nah, maksudnya relatif itu seperti apa? Ya kalau misalkan bisa dikatakan mahal ya kalau kita berangkatnya sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan kalau mau ada pertanyaan sambil ditulis di kolom chat dulu ya, di kolom chat. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang nulis volumenya dibesarkan dikit. Suara saya jelas bisa di kolom di chat, bisa Jelas, ditulis. Jelas ya. Yang lainnya jelas berarti. jelas. Kalau volumenya dibesarkan dikit mungkin dari HP-nya Pak Adi Pudiono di volumenya agak diperbesar. Nah, jadi relatif ya, murah atau mahal itu relatif. Nah, nanti apa sih yang mempengaruhi sebetulnya komponen umroh, kenapa bisa jadi mahal, kenapa bisa jadi murah, nanti itu relatif. Nah, perkenalkan saya dengan Rudi Fitriawan. Nah, jadi ini nomor telepon saya ya, di 0811 2140 984. Nah, itu di grup kalau yang menyapa, misalkan ada pendaftaran, itu namanya Angga. Nah, jadi ini satu HP ini ada ketika yang ada mau daftar, mau apa itu yang menjawab Angga. Jadi pakai laptop. Tapi kalau ketika sudah ada pertanyaan seperti di grup ya udah teknis, masalah visa, masalah umroh, masalah lain-lain seperti di grup kan sudah banyak yang bertanya ya, masalah hotel dan lain itu yang menjawabnya langsung saya sendiri. Tata tertib, nah ini mohon maaf, izin ya mic dimatikan supaya semuanya bisa konsentrasi, kemudian izin menyampaikan materi sampai selesai. Nah, pertanyaan bisa diajukan dulu via kolom chat, silakan ditulis di kolom chatting, nanti sekiranya nanti semuanya dijawab, nanti akan ada sesi pertanyaan juga. Mohon maaf ini materinya bentar. Bentar Bapak Ibu ya, ini saya salah buka materi nih, mohon tunggu sebentar. Umroh mandiri, nah ini. Itu suara kereta di mana, Bang Handi? Deket nih. Baik, sebentar. Nah, ini yang mana ya? Bentar. Materi umroh mandiri. Bentar, Bapak Ibu ya. Sip. Siap, ini rekamannya ada Bapak Ibu ya. Acaranya direkam, santai aja. Oke. Nah jadi ya. Nah ini materi pada malam hari ini ya.
bagaimana kita. Kang Andi ini kelihatan ya, paspor Ya, jenis visa, mendapatkan tiket pesawat yang aman, transportasi selama di Saudi, mencari penginapan di Saudi, tips berangkat umroh mandiri. Nah, prinsip jika ada 3 orang keluar untuk bersafar. Nah, bersafar ini artinya apa? Bersafar itu berarti artinya berpergian jauh. Maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Nah, apa itu safar? Safar itu berpergian jauh. Jadi ketika kita berpergian jauh bukan hanya dalam bab melaksanakan umroh mandiri saja. Dalam berpergian kemanapun, baik itu di dalam kota, misalkan bersama keluarga, misalkan ke mau mengunjungi orang tua, atau misalkan berpergian ke satu tujuan, maka tunjuklah salah satu orang menjadi pemimpin, yaitu misalkan kalau bersama suami istri berarti suami nanti yang menjadi pemimpin. Karena ketika tidak ada pemimpin, kadang kita suka bingung mengambil misalkan ada salah satu hal yang harus diambil keputusan, kadang kan ini pendapatnya gini, ini pendapatnya gini. Nah, kita kembalikan kepada pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu, ketika dalam berpergian, dalam apapun, maka pilihlah seorang pemimpinan. Nah, yang pertama, tentu ketika kita mau berangkat umroh, apa yang harus dipersiapkan yaitu paspor ya. Nah, karena kalau tidak punya paspor, maka tidak akan bisa berangkat umroh kalau tidak memiliki paspor. Nah, jadi salah satu syarat yang pertama untuk melaksanakan umroh itu harus memiliki paspor. Nah, paspor ini syaratnya, kriterianya maksimal ketika masuk Saudi itu 8 bulan belum expired. Nah, tapi kalau sudah 8 bulan itu nanti suka jadi kendala. Kendalanya di mana? Kadang saat di imigrasi suka harus ada agak debat dikit, kadang tidak. Ada beberapa sedikit yang akhirnya dipulangkan lagi ke Indonesia. Yang repot-repotnya kita harus mengurus ke KJRI di Jeddah. Nah, yang akhirnya yang tadi harusnya umrohnya 9 hari, nah sehingga karena mengurus paspor ini jadi harinya jadi berkurang. Nah, jadi paspor kalau memang sekiranya 1 tahun lagi, saya lebih menyarankan paspornya segera diganti. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu diusahakan memiliki 2 suku kata. Nah, paspor ini 2 suku kata, tidak perlu tiga suku kata. Nah, banyak yang bertanya, Pak, gimana sih cara bikinnya paspor supaya tidak perlu surat rekomendasi ya? Karena kan ada beberapa kantor imigrasi ketika mau bikin paspor saat pendaftaran menggunakan menggunakan paspor itu syaratnya seperti ini. Kita mendaftar umroh, nah namun dimintakan saat pendaftaran, nah kita milih umroh. Nah, sehingga ini kadang suka ketika oleh petugas imigrasi ditanya, Pak ini mau umroh? Iya. Nah ini Pak, kalau umroh tuh aturannya harus ada surat dari rekomendasi dari travel. Nah itu ada nggak cara aturan undang-undangnya itu ada. Jadi barang siapa yang dia mau membuat paspor dengan umroh ini, maka diharuskan ada surat rekomendasi travel. Nah, sehingga saya menyarankan kepada sahabat Rindu Baitullah yang memang belum memiliki paspor, nah ketika mau bikin paspor, khususnya yang baru pertama kali, nah pilih yang wisata. Nah, karena kalau pilih wisata ini nanti tidak akan ada pilihan, kita tidak perlu melampirkan surat rekomendasi travel. Nah, sementara memang ketika kita minta surat rekomendasi travel, ada beberapa kendala tersendiri, di mana misalkan travel tidak mau mengeluarkan, bisa mengeluarkan tapi harus dengan mengeluarkan biaya uang. Nah, tapi kalau pakai wisata ini, nah nanti saat di M-Paspor ini, nah pilih nanti yang tujuannya ke luar negeri. Nah, tujuan ke luar negerinya kemana? Misalkan tujuan ke luar negerinya misalkan cari yang negaranya dekat saja dengan Indonesia. Misalkan mana? Misalkan Malaysia atau Singapura. Nah, nanti kan di situ ketika milih M-Paspor ini, hotelnya mana? Nah, hotelnya cari aja di Google. Nah, di Google cari hotel di Singapura atau di Kuala Lumpur. Nanti ada nomor yang harus dimasukkan. Nah, cari aja nomor saudara, masukkan di situ. Nah, itu insya Allah lebih aman. Sedangkan ketika dalam perpanjangan paspor ini, itu tidak perlu merekomendasikan surat dari travel. Nah, ini memang kendalanya di teman-teman ketika masih belum paham ya cara membuat paspor ini, rata-rata pilihnya tuh umroh. Nah, apa umroh dan haji ini sama nggak paspornya? Ini semuanya paspornya sama, mau haji, mau umroh, mau wisata, semuanya
paspornya sama 48 halaman. Jadi intinya kita harus memiliki paspor dulu. Nah, kenapa harus punya paspor? Karena kalau nggak punya paspor, misalkan karena ini kita fokusnya di umroh mandiri, tentu banyak teman-teman dimanapun yang mereka sudah terbiasa dengan umroh mandiri, yang dicari itu tentu tiket pesawat. Nah, sementara untuk pemesanan tiket pesawat ini, data yang harus diisi tidak bisa menggunakan data nomor NIK. Nah, jadi bukan NIK Bapak Ibu ya, sahabat Rindu Baitullah. Bukan pula nomor SIM. Nah, nomor SIM nggak bisa dimasukkan. Ataupun nomor kartu keluarga. Nah, tapi yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan ketika ada tiket promo yaitu nomor paspor. Nomor paspor, kemudian nama yang tertera di paspor, 2 suku kata itu sudah dua suku kata sudah cukup. Nah, kemudian tanggal lahir dan juga saat pemesanan tiket pesawat ini di mana paspor tersebut diterbitkan. Nah, jadi syaratnya ketika para sahabat Rindu Baitullah ingin mencari tiket promo ya harus memiliki paspor terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ya, contoh dari paspor. Nah, nomor paspornya ini sudah tertera. Nah, kemudian dari tanggal lahirnya berapa? Nah, ini harus dipastikan juga tanggal lahirnya harus sesuai dengan data di KTP. Nah, kemudian ini expirednya kapan? Expirednya kapan? Nah, kalau sekarang ada ini ya, bikin paspor itu masa berlakunya berapa? 10 tahun. Nah, sekarang enak 10 tahun. Nah, jadi kita bisa dalam 1 tahun mau bolak-balik ke Saudi selama visanya masih udah habis ya berarti nanti ganti lembaran. Misalkan ada beberapa teman-teman nih yang memang biasa jadi tour leader atau pembimbing. Nah, biasanya kan visanya ya ada yang 1 tahun tuh sampai 5 kali, ada yang sampai 6 kali. Nah, itu kan visanya habis, lembarannya visanya habis. Nah, sementara ini masa paspornya masih 10 tahun. Nah, itu nanti biasanya nanti diganti dengan buku paspor. Jadi yang pertama paspor ya, paspor. Nah, kemudian yang kedua visa. Nah, saya izin minum dulu Bapak dan Ibu. Jenis visa. Nah, jenis visa apa saja yang berlaku untuk paspor Indonesia? Nah, visanya ini berbicara visa Saudi Arabia. Nah, bukan visa Amerika, tapi bukan visa juga untuk Eropa. Tapi ini ketika berbicara paspor Indonesia, ketika kita mau berkunjung ke Saudi Arabia, berarti jenis visanya apa yang bisa digunakan untuk paspor Indonesia? Yang pertama, paspor Indonesia bisa memiliki visa haji. Nah, jadi kita bisa memiliki visa haji. Visa haji ini terbitnya di bulan Syawal. Nah, bulan Syawal sampai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, berarti itu sudah musim haji. Kemudian yang kedua, paspor Indonesia bisa memiliki visa umroh. Nah, kalau visa haji tadi masa berlakunya kapan? Visa haji berlaku selama musim haji. Nah, kalau yang kedua visa umroh. Visa umroh masa berlakunya berapa? Visa umroh sekarang masa berlakunya 90 hari. Nah, yang musim umroh kemarin, yang terakhir di musim haji 1944 Hijriah 2023 kemarin, itu visa umroh tuh bisa digunakan sampai tanggal 18 Juni. 18 Juni 5 atau 6 hari ke depannya itu sudah masuk di Idul Adha, sudah masuk wukuf Arafah. Nah, jadi visa umroh ini sebetulnya kita ketika mau umroh di bulan Syawal, kalau sampai akhir-akhir kita bisa bertemu dengan para jamaah haji dari Indonesia. Nah, kecuali musim haji. Nah, ketika sudah deadline-nya sudah habis, maka Bapak dan Ibu, para sahabat harus keluar dari Saudi Arabia. Nah, ada yang bertanya di grup, kenapa harus keluar ya? Kalau nggak keluar, nanti bisa sangat merugikan ya. Merugikannya gimana ya? Berarti overstay. Overstay tentunya bisa kena denda yang lumayan ya. Nah, sebetulnya bukan hanya itu, tapi yang kedua khawatir kita nanti karena overstay misalkan karena 4 hari atau 5 hari ini kita nanti tidak bisa masuk Saudi lagi, kan sangat rugi. Nah, sebetulnya yang dicarinya kan bukan Saudi Arabia, tapi kita bisa mengunjungi kota suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh. Nah, ketika kita punya cita-cita ingin bisa umroh tiap tahun ataupun melaksanakan ibadah haji, sangat sayang ketika kita
visanya ini tidak disalahgunakan. Nah, ada yang ketiga namanya visa stopover. Nah, visa stopover ini adalah jenis visa baru atau nama lainnya visa transit selama 4 hari. Nah, selama 4 hari. Yang ke bawahnya, nah ada juga visa on arrival. Nah, visa on arrival ini atau visa turis. Visa turis masa durasinya sama seperti visa umroh selama 3 bulan. Nah, namun visa on arrival ini berlaku sampai selama 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 tahun, misalkan Bapak dan Ibu mau masuk kota Mekah, misalkan sekarang di bulan bulan Agustus ya, bulan Agustus. Nah, kemudian misalkan umrohnya selama 1 minggu, keluar lagi mau pulang ke Indonesia. Nah, besoknya masuk lagi, maka visanya bisa digunakan. Nah, jadi intinya kalau visa umroh ini, nah saya coba yang bawah dulu ya. Nah, ini yang bawahnya visa ziarah, amil maktab, amil bisnis. Nah, ini jenis-jenis visa yang lainnya. Cuman kita nanti fokusnya lebih kepada visa umroh. Nah, visa umroh. Nah, beberapa banyak bertanya apa sih bedanya visa umroh dan visa dengan visa on arrival. Nah, kalau visa umroh ini itu sifatnya single entry. Nah, single entry ya. Nah, kalau visa on arrival sifatnya itu multiple entry. Nah, apa bedanya? Nah, kalau visa umroh bersifat single entry. Single entry itu apa artinya, Pak? Single entry sekarang tanggal 29 Agustus, saya besok tanggal 30 mau pergi umroh selama 12 hari. Nah, bulan September saya exit, keluar dari negara Saudi, mau ke Indonesia atau mau ke negara tetangga, ke Qatar, ke Jordan, atau ke Mesir. Nah, ketika mau masuk lagi, maka visanya sudah tidak bisa digunakan. Nah, karena bersifat 1 kali pakai. Nah, tapi kalau visa on arrival atau visa turis, saya besok mau masuk ke Saudi Arabia. Nah, dalam waktu 12 hari saya exit, keluar Arab. Misalkan saya mau ke Qatar. Kemudian 2 hari kemudian masuk ke Saudi lagi. Nah, maka itu tidak perlu bikin visa yang baru lagi. Karena visanya bersifat multiple. Jadi bisa digunakan berulang-ulang lah. Lantas kalau begitu mending mana? Mending visa umroh atau mending visa on arrival? Nah, tergantung kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Karena visa umroh dan visa turis ini harganya lumayan jauh, harganya lebih mahal visa multiple. Tapi kalau visa umroh harganya lebih terjangkau. Nah, hanya untuk misalkan bagi kita yang hanya mungkin 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali itu menggunakan visa umroh sudah cukup. Tapi kalau khususnya untuk teman-teman, biasanya teman-teman yang memang ada pekerjaan di Saudi Arabia atau misalkan suka menjadi tour leader yang bolak-balik ke Mekah dan Indonesia, ataupun teman-teman pembimbing ataupun dari ada urusan-urusan yang memang harus bolak-balik, itu biasanya teman-teman menggunakan visa on arrival atau menggunakan visa ziarah. Nah, jadi nanti jangan jangan bingung kita mau pakai visanya yang mana, karena banyak juga teman-teman yang tidak paham ketika mau umroh mandiri, lebih mengeksekusinya menggunakan visa, ada yang pakai visa ziarah, ada yang visa on arrival. Nah, sementara masuknya hanya 1 kali. Nah, sayang kan ya, sayang gitu. Sementara kalau pakai visa umroh itu harganya lebih relatif. Nah, Pak, visa umroh bisa dibuat sendiri atau enggak? Nah, banyak yang bertanya juga, apakah tetap harus melalui travel ataukah melalui pihak siapa? Nah, sampai saat ini visa umroh tidak bisa kita mengajukan sendiri. Nah, karena visa umroh ini adalah, nah jadi sekarang visa umroh ini siapa yang mengeluarkan? Visa umroh ini yang mengeluarkan itu namanya muasasah. Nah, muasasah itu apa? Muasasah itu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia, Kementerian Haji dan Umroh. Nah, jadi muasasah ini pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus visa umroh. Nah, jadi travel yang di Indonesia pun sama prosesnya melalui muasasah. Nah, kemudian mereka mengeluarkan visa umroh. Nah, jadi visa umroh ini tidak bisa kita langsung mengajukan di kantor kedutaan Saudi Arabia yang ada di Kuningan, yang ada di Jakarta Selatan. Itu tidak bisa. Jadi harus melalui muasasah. Nah,
Kalau visa stopover atau visa on arrival, visa turis ini bisa diajukan sendiri, visa on arrival. Nah, kalau visa stopover kita bisa mengajukan ketika menggunakan pemesanan yaitu gratis ya kalau visa stopover tuh. Kita mau berpergian misalkan ke negara lain tapi menggunakan maskapai Saudi Airlines. Misalkan saya mau pergi ke Turki. Nah, tapi ketika ke Turki, nah, kita mampir dulu ke Saudi Arabia. Nah, itu nanti akan dikeluarkan yang namanya visa stopper. Itu visanya gratis, tidak mengeluarkan biaya. Hanya jatahnya hanya selama 4 hari. Nah, ini nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Mau nggak misalkan umrohnya hanya 4 hari. Nah, kalau saya pribadi 4 hari itu waktunya sangat kurang ya, nggak kerasa. Nah, yang bisa sendiri apalagi? Nah, ini ada yang namanya visa on arrival atau visa turis. Nah, kalau visa on arrival, visa turis seperti apa pengajuannya? Nah, ini biasanya bisa diajukan oleh teman-teman, oleh para sahabat perindu Baitullah yang pernah mengunjungi Amerika, Australia, atau Eropa, atau visa Schengen, di mana visa itu atau paspornya masih aktif. Jadi si visanya masih aktif. Kalau paspornya sudah expired, tapi visanya masih aktif, itu bisa digunakan visa on arrival. Nah, caranya seperti apa? Nah, jadi visa on arrival ini, misalkan di sini ada Pak Bujang Sati jadi dari Solok Sumbar ya. Pak Bujang dari Padang nih mau ke Inggris. Nah, atau misalkan ke Amerika. Nah, dari Amerika mau ke Saudi Arabia. Nah, Bapak tidak perlu mengurus visa umroh, Pak. Nah, Bapak nanti dari Amerika langsung aja terbang ke Arab. Nah, nanti di Arab ketika sudah ambil ketika mau diimigrasi, nah nanti ada counter, itu nanti ada counter kelihatan di pojok, ada tulisan visa on arrival. Nah, kita nanti ke situ dulu ngurus. Nah, ngurus nanti dilihat paspornya berapa. Nanti di situ nanti bisa langsung nanti kan diperiksa mana ininya data-datanya. Nah, udah langsung nanti udah keluar itu sudah di accept untuk masuk negara Saudi Arabia. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, visa umroh bisa nggak sendiri? Sementara visa umroh masih belum bisa karena masih harus melalui muasasah atau provider-provider yang bekerja sama dengan muasasah yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih itu syarat pembuatan visa umroh? Nah, syarat pembuatan visa umroh ini sederhana ya, sederhana. Scan KTP. Nah, kenapa ada scan KTP? Ya, scan KTP kan karena biar kita tahu yang akan proses visa ini memang betul-betul domisilinya di Indonesia, alamatnya di mana, kelurahan, kecamatan di mana. Karena sewaktu-waktu misalkan nih ya, misalkan saya mengeluarkan visa untuk sahabat perindu Baitullah. Nah, kan yang namanya kita belum pernah ketemu, belum hafal ya. Nah, tiba-tiba ketika misalkan Kang Handi dikasih visa umroh, ternyata di sana nggak pulang. Oh, gawat itu nanti Kang Handi, sayanya gawat. Ya pasti saya nanti ditegur oleh muasasah yang ada di Saudi Arabia. Nah, Mr. Rudi, ini kemana zamannya? Kang Handi, kau udah dikasih visa nggak pulang-pulang ke Indonesia? Wah, bingung saya di situ. Nah, akhirnya maka harus perlu ada data KTP. Nah, data KTP nanti saya dilihat, oh KTP kartu keluarganya di mana, oh ini alamatnya di sini. Nah, nanti biasanya ada surat pernyataan juga, tidak akan overstay. Nah, karena kalau overstay itu nanti sangat-sangat betul merugikan. Nah, kemarin ada yang bertanya juga di grup, apa sih efek rugi dari overstay? Sangat rugi sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, saya pada setiap kesempatan ketika membawa rombongan umroh, baik itu yang mandiri atau yang grup, itu banyak yang bertanya, Pak Rudi kok di imigrasinya nggak di foto, nggak tangannya nggak di biometrik. Nah, mereka pada bingung. Nah, kenapa coba? Nah, karena data saya sudah terekam di imigrasi Saudi Arabia. Nah, dalam 1 tahun karena sering bolak-balik, tidak ada masalah imigrasi, sehingga lancar di imigrasinya. Nah, tapi kalau kita punya masalah beberapa tahun ke belakang sebelumnya, itu nanti suka diinterogasi. Ini pernah punya masalah keimigrasian ya, pernah dideportasi atau dan lain-lain. Ibaratnya seperti kita kena, kalau bank itu ibaratnya call 5 atau call 4. Nah, ini mohon maaf misalkan kita punya cicilan nih ya, punya cicilan ke bank.
Nah, macet cicilannya atau cicilan motor, mohon maaf macet, atau cicilan mobil, mohon maaf macet, rumah macet. Nah, ketika mau apply, "Duh, saya lagi butuh uang nih buat modal usaha atau apa dan lain-lain." Nah, bank melihat, "Oh, Pak, mohon maaf ini Bapak kartu kreditnya macet, kena call 4, call 5 sehingga di blacklist." Nah, tapi kalau kita bagus ininya ya, nah itu mungkin yang apa yang pengalaman lebih lebih apa lebih pengalaman lancar dikasih kreditnya. Nah, begitupun ketika masuk Saudi Arabia. Nah, bagi teman-teman, nah ini mohon diperhatikan ketika ada teman-teman yang punya rencana pergi haji, nah pasti semua di sini ingin pergi haji ya, nggak ada yang mau pergi haji, apalagi sekarang kalau kita daftar haji ya sangat lama sekali antriannya sampai 25 tahun, 30 tahun. Nah, ada teman-teman misalkan ada yang mau pergi haji, baik menggunakan visa haji atau visa apa, visa lainnya dalam tanda kutip ya, saya tidak di sini tidak menyebutkan jenis visanya visa apa, atau misalkan ada teman-teman yang ingin berangkat haji mandiri, ketika nanti di imigrasi, sahabat perindu Baitullah, maka insya Allah akan langsung bablas. Lihat paspornya. Kita masuknya di bulan Julqodah misalkan. Julqodah itu kan 1 bulan sebelum musim haji. Lihat Rudi Fitriawan, oh langsung jalan. Nah, itu keuntungannya. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan visa. Jangan disalahgunakan penggunaan visa ini. Nah, itu bocoran ya, bocoran. Bagaimana sih supaya bisa pergi haji mandiri secara lancar ya ketika kita masuk Saudi betul-betul menjaga visa. Kemudian syaratan pembuatan visa umroh, scan paspor, tiket pesawat pulang pergi. Nah, kenapa harus ada tiket pesawat pulang pergi? Karena tiket pesawat ini mutlak diperlukan. Saya beberapa kali ketika mengajukan dari teman-teman yang ingin dibuat visa, tetap dari muasasah satu selalu menanyakan tiket pesawatnya pulang perginya di mana. Nah, pernah juga mengantarkan ke Jakarta, itu ceritanya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Nah, saat mau check-in, tiketnya hanya ada tiket perginya saja, tiket pulangnya nggak ada. Nah, ini jadi pengalaman juga nanti buat teman-teman ketika yang mau umroh mandiri. Nah, akhirnya di situ ditanya oleh petugas counter check-in, "Pak, ini mohon maaf harus ada tiket pulang. Karena ini aturan, kalau tidak ada tiket pulang maka tidak bisa diterbangkan, bisa gagal berangkat." Nah, langsung teman saya ini bilang, saya itu ada di situ juga posisinya, ada di luar check-in karena kan mengantarkan. Nah, akhirnya banyak ngobrol seperti itu. Jadi ini Pak memang ini harus ada tiket pulang pergi, kalau aturannya kalau tidak ada tiket kepulangan itu nanti tidak diterbang. Kecuali memang pelajar ataupun para pekerja yang memiliki kartu Iqomah atau ibaratnya seperti kartu KTP itu hanya tiketnya pergi saja itu tidak dipermasalahkan. Nah, sementara untuk yang mau berangkat umroh harus memiliki tiket pesawat pulang pergi. Ini ya catatannya. Sehingga saat itu akhirnya langsung nyari di Traveloka. Karena mendadak mungkin harganya jadi tinggi, yang seharusnya harganya dapat 6 juta 7 juta, karena pesan di situ harganya jadi dapatnya 10 juta. Nah, ini perlu direncanakan juga Bapak dan Ibu agar ketika mau berangkat umroh ini yang memang dengan budget-budget yang limited, yang betul-betul terjangkau, bisa merencanakan dengan sangat baik. Kemudian vaksin dosis 1, 2, dan 3, nah ini wajib atau enggak? Antara wajib dan enggak wajib, nah karena untuk aturan dari pemerintah Indonesia sendiri, nah ini akhirnya kita bertanya, "Pak, umroh secara regulasi yang aman itu seperti apa?" Nah, ada yang bertanya juga ya di grup. Nah, regulasi itu apa? Artinya regulasi ini kita kan ketika mau berangkat umroh harus aman. Jangan sampai kita sudah beli tiket pesawat, pulang pergi dengan harga, misalkan harganya yang tidak sedikit ya. Oke lah dapat tiket promo, dapat tiketnya 7 juta. Ada yang berangkat misalkan bersama bareng-bareng ada 20 orang kan 7 juta kali 20 udah 140 juta. Kita sudah bayar hotel, sudah full payment di Mekah Madinah, kemudian sudah mengeluarkan sewa kendaraan yang akan menjemput nanti saat di Saudi Arabia. Nah, karena tidak paham regulasi, karena tidak paham aturan, akhirnya tidak berangkat, gagal terbang. Nah, apa itu regulasi? Nah, secara regulasi ada yang mengharuskan bahwasanya untuk keberangkatan umroh ini harus terdaftar di Siskopatuh. Siskopatuh ini artinya sistem
apa ya, saya kurang tahu singkatannya, sistem operasi informasi terpadu, sistem komputerasi informasi terpadu, yang artinya data kita ini tercatat di Kementerian Agama. Nah, Siskopatu ini nanti datanya berupa ID card yang biasa dipakai oleh para jamaah umroh. Nah, Pak, berarti kalau gitu kita daftarnya tetap harus melalui travel umroh dong. Nah, sekarang banyak travel umroh yang sudah fleksibel, artinya bisa mengeluarkan, silakan mau apa, mau pesan tiket sendiri silakan. Nah, nanti dari travel umroh ini yang sudah resmi nanti difasilitasi, dibantu untuk penerbitan Siskopatu. Nah, tentunya nanti ada apa, ada beberapa catatan-catatan ya. Nah, itu jadi apa regulasi yang aman ya? Kita harus terdaftar di Siskopatu. Nah, Pak, saya nggak akan pakai Siskopatu, mau cukup tiket pesawat aja dan visa Arab Saudi. Itu sudah cukup. Kalau mau masuk ke Arab Saudi, visa umroh, tiket pesawat dan paspor sudah cukup. Tidak pakai Siskopatu sebetulnya tidak apa-apa. Nah, namun ketika nanti ada apa-apa di Indonesia, nah itu nanti berarti jadi tanggungan sendiri. Nah, jadi kalau saran saya di sini menyarankan ketika memang sekarang aturannya harus ada Siskopatu, nah tempuhlah aturan itu karena sekarang memang sedang agak ketat ya dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Agama, bahwasanya berangkat umrah ini tetap harus terdaftar di Siskopatu. Nah, mungkin kalau saya melihat ketika kita terdaftar di Siskopatu, nanti pemerintah punya data dalam 1 tahun berapa sih jamaah umroh yang berangkat dari Indonesia, dari apa, per provinsi atau per kota atau per kabupaten. Nah, jadi secara regulasi ya, tadi regulasi Siskopatu. Kemudian kalau regulasi di Saudi apa? Regulasi di Saudi ini cukup tiket pesawat, kemudian paspor, dan kemudian visa. Nah, visa ini harus betul-betul visanya betul-betul visanya bukan visa yang artinya tidak artinya sudah, misalkan kita pergi umroh ya baru sekali, saya besok pergi umroh nih. Ini pernah ada kejadian seperti ini karena tidak paham regulasi. Nah, ini pernah ada kejadian misalkan Pak Bagja Widayana nih. Pak Bagja ini besok mau berangkat umroh selama 15 hari ya Pak ya, Pak Bagja. Nah, setelah 15 hari Pak Bagja pulang ke Indonesia. Nah, karena Pak Bagja melihat, wah saya kemarin umrohnya kayaknya merasa kurang lama, oleh waktunya terlalu sebentar. Jam segini harus sudah di sini, jam segini harus segini. Akhirnya karena saya udah hafal, saya ingin coba aja dia mau berangkat umroh mandiri. Nah, dari situ Pak Bagja sudah mulai nyari tiket pesawat. Dapat tiket pesawat nih, booking langsung. Lihat hotel di Traveloka, langsung booking. Nah, tiket sudah dapat, kemudian hotel udah dapat, nah, langsung berangkat. Nah, ini kemarin ada yang umroh mandiri, jadi bermodal keyakinan, tidak membaca regulasi. Dari Jakarta aman Pak, Jakarta terbang. Jadi dia pakai pesawatnya dari Thailand. Nah, ketika di Thailand, nah, orang ini beliau itu salah satu pegawai di pajak ya, kantor pajak. Nah, bilang ke anak buahnya. Nah, nama anak buahnya tuh apa? Nah, anak buahnya ini beliau adalah alumni tour leader umroh yang diadakan oleh Perindo Baitullah. Nah, beliau kontak ke saya. Pak Rudi, ini pimpinan saya lagi ada di Thailand. Nah, dia menanyakan tentang visa umroh ini. Nah, dia tuh pakai visa umrohnya, pakai yang visa kemarin. Nah, coba lihat kirim umrohnya. Nah, dikirim ke saya. Nah, ya Allah, Pak, ini tuh saya kasih tahu ke anak buahnya ini yang kelas leader umroh. Pak, ini visa umroh tuh single entry, nggak bisa multiple entry. Otomatis pasti ketika nanti ke Jeddah di sana harus kembali lagi di imigrasi, tidak akan diizinkan masuk. Nah, akhirnya kan bingung si bapak ininya. Sementara di saat hari yang sama kalau mau mau proses lagi visa umroh kan nggak bisa dalam waktu yang sangat cepat, minimal 1 hari 2 hari. Ya karena nasi sudah menjadi bubur, akhirnya ya pulang lagi ke Indonesia. Nah, jadi harus paham regulasi visa itu bisa digunakannya berapa kali. Nah, karena kalau tidak paham maka nanti bisa menjadi sangat fatal bagi kita. Nah, ini contohnya ya visa umroh ini di musim lalu. Nah, nanti kita bisa lihat valid from. Nah, valid from ini artinya
tanggal 22 ya, 22 bulan Januari 2023, valid until 22 April 2023. Nah, artinya visa ini ketika sudah cetak, nah berarti ini berlakunya selama 90 hari. Nah, ini contoh salah satu visa umroh. Kemudian tiket pesawat. Nah, tiket pesawat biasanya apa saja sih yang biasa digunakan oleh oleh para teman-teman yang untuk mencari tiket pesawat. Nah, kalau secara sederhana, tiket ini kita bisa nyari namanya Skyscanner. Nah, Skyscanner ini adalah seperti portalnya Google. Nah, jadi Skyscanner ini dia bukan tempat transaksi pembelian tiket pesawat, nah, tapi kita bisa mencari data di sini, mencari data untuk menampilkan harga-harga penerbangan yang ada di seluruh dunia. Nah, maskapainya bukan hanya satu atau dua maskapai, tapi seluruh maskapai nanti akan ditampilkan. Misalkan kita, hai scanner, tolong tampilkan dong penerbangan dari negara Indonesia ke negara Kuala Lumpur, ke negara Malaysia dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, itu nanti ketika kita ketika kita melakukan perintah di situ, tentu semuanya ditampilkan ada. Nah, ditampilkan, nah baru nanti kita cocok nih ada yang harganya ditampilkan juga. Atau misalkan, hai scanner, tolong tampilkan tiket pesawat umroh. Nah, tentunya nggak pakai bahasa seperti ini ya, tapi kita diklik-klik. Nah, misalkan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu langsung ditampilkan. Misalkan ada pesawat Qatar, Etihad, Emirates, atau misalkan pesawat AirAsia, Saudi Airlines. Nah, nanti ditampilkan. Nah, nanti ditampilkan. Nah, sudah ditampilkan. Nah, kalau saya biasanya, kalau misalkan sudah ada, saya maka nanti langsung transaksinya nggak pernah ke. Artinya di situ kan kadang suka ditampilkan rekomendasi, ini bisa transaksi di OTA. OTA itu namanya online travel agent. OTA itu seperti apa? OTA itu seperti Traveloka, tiket.com, booking.com, kayak, dan lain-lain ya. Kalau saya biasanya carinya nanti langsung di maskapai yang bersangkutan. Nah, kenapa ini maskapai yang bersangkutan? Nah, karena saya pernah beberapa kali melihat harganya lumayan ada selisihnya. Satu orang tuh 400.000 sampai 500.000. Kalau dikali banyak orang kan lumayan selisihnya. Baru nanti dialihkan. Nah, ini Skyscanner. Di mana bisa kita nyari tiket pesawat? Di Traveloka bisa, di tiket.com. Ada beberapa teman-teman juga yang nyari pesawat promo tuh mencari ini di tiket.com. Nah, ada yang dia kerjanya pergi umroh satu tahun sekali itu rutin di bulan umroh Ramadan, ibu-ibu. Nah, Pak, kalau saya tuh ini Pak rajin aja Pak nyari di tiket.com, lihat bulan segini ada nggak. Kadang saya harus misalkan dari Jakarta ke Turki dulu, Turki kemudian langsung ke Saudi Arabia. Seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh yang misalkan Jadi intinya untuk mencari tiket promo ini, nah kita mencarinya nanti di Skyscanner. Nah, Pak, saya bingung nyari tanggalnya gimana, kan banyak teman-teman yang bingung ya, biar langsung dapat promo seperti apa. Nah, para sahabat Rindu Baitullah, kalau kita mencari itu lama ya. Nah, nanti tidak perlu bingung. Nah, saya akan selalu menginformasikan. Nah, karena saya ini bergabung di grup tiketing, saya bergabung di grup tiketing di maskapai ya. Jadi dan juga di beberapa komunitas itu ketika ada promo, teman-teman saya kan kebetulan banyaknya dari travel semua ya Pak ya, dari travel umroh yang ada di Indonesia. Nah, kadang mereka suka share nih ada promo segini. Nah, itu saya langsung di-share ke teman-teman. Langsung di-share ke teman-teman yang mau melaksanakan umroh mandiri. Nah, kayak kemarin ada beberapa teman-teman yang Pak Rudi saya tolong pesankan. Nah, berapa harganya nih? Saya langsung aja nih Pak, di Saudi Airlines saya dapat tiket promo yang tadi saya share di grup ya. Kan ada yang di Excel itu tuh harganya 6,4 juta, berapa? 6,5 juta. Nah, saya lihat kan Pak, ini di Saudi Airlines ini harganya 6,5 juta. Saya minta jasanya 100.000 per satu tiket. Nah, itu kalau yang mau minta tolong dipesankan. Tapi kalau yang nggak dipesankan, yang langsung aja pesannya sendiri. Nah, biasanya yang dipesankan ini karena dia tidak paham cara memesan tiketnya. Nah, itu kan jadi kesempatan juga misalkan teman-teman ada yang mau umroh mandiri nggak tahu cara pesan tiketnya. Nah, itu kan jadi pendapatan tambahan juga. Nah, airport ya. Kang Handi, halo Kang Handi. Kang Handi, monitor Kang Handi. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ini sebentar lagi tidak akan lama. Jadi harapan saya Bapak Ibu ini adalah materi praktis ya, materi praktis ini materi aplikatif, nah bisa langsung digunakan. Halo Kang Handi. Halo, siap. Ya, Kang Handi monitor ya. Ya, siap. Ini ada beberapa teman-teman yang tanya, Pak,
kalau mau berangkat umroh, enaknya landingnya kemana? Nah, karena kan di Arab itu bandaranya banyak Bapak dan Ibu ya, bandaranya banyak. Ada bandara di Terminal 1 King Abdul Aziz International Airport, ada Terminal Haji Jeddah Jundubia, nah, kemudian ada Bandara Madinah Prince Muhammad bin Abdul Aziz, ada juga Bandara Riyadh, ada juga Bandara Taif, ada juga Bandara Damam. Nah, kalau secara umum untuk jamaah umroh umumnya mendarat di Terminal 1 King Abdul Aziz International Airport. Nah, ada juga yang mendarat di Terminal Haji Jeddah di Jundubiah. Nah, Terminal Haji Jeddah ini biasanya maskapai yang dari Indonesia itu maskapai Garuda Indonesia dan maskapai Lion Air. Nah, saya kurang tahu kenapa Garuda sama Lion Air atau Batik Air landingnya kenapa nggak di Terminal 1 tapi di Terminal Haji Jeddah Jundubiah. Nah, Terminal Haji Jeddah Jundubiah ini itu bandaranya milik pangkalan militer. Nah, kalau di Jakarta itu berarti seperti ini ya, Halim Perdana Kusuma. Kalau di Bandung itu Sekretariat Negara. Sehingga Terminal Haji Jeddah ini memang kalau dilihat dari segi transportasi itu agak kesulitan. Tak ada taksi tapi taksinya jarang. Nah, tapi kalau di Terminal 1 Bapak dan Ibu di sana sekarang itu negara Saudi Arabia itu sudah betul-betul terbuka dengan menargetkan kunjungan wisatawan sampai 2030. Sehingga kalau kita yang kemarin mungkin baru pulang umrah atau pulang hajian, bagaimana transportasi ini sangat begitu mudah untuk digunakan, baik itu dari King Abdul Aziz Terminal 1 ke Mekah ataupun dari Terminal 1 mau ke Madinah. Dari Terminal 1 mau ke Mekah ada bis gratis, bis umroh, cukup menggunakan Penun Ihram. Atau mau ke Mekah mau pakai kereta cepat, ada kereta cepat, tidak perlu keluar bandara. Jadi masih di bangunan yang sama, keluar dikit udah ada kereta cepat. Tiketnya berapa? Tiketnya murah, cuma 40 real, sekitar 40 real berarti sekitar 150 ribuan. Mau ke Madinah karena bingung ya naik taksi kan ada kendala bahasa, kendala apa. Mau ke Madinah ada kereta cepat juga, tiketnya sekitar 600 ribu. Nah, jadi sudah sangat mudah Bapak dan Ibu ya, jadi nggak perlu khawatir lagi, saya nanti di sana transportasinya mau pakai apa. Pak, saya bingung masalah bahasa, masalah apa. Nah, di Mekah Madinah itu banyak sekali pedagang-pedagang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, begitupun dengan para supir-supir taksi ketika kita ngomong mau Madinah, Masjid Nabawi pakai bahasa isyarat itu mereka sudah ngerti. 50 real, pakai angka 50 real, 60 real mereka sudah pada paham. Nah, umumnya pesawat-pesawat ya, jadi pesawat-pesawat kebanyakan yang untuk jamaah umroh ini itu di Terminal 1. Nah, yang ke Madinah ini masih agak jarang untuk ke Madinah ini. Ada beberapa maskapai ke Madinah, tapi biasanya transit dulu di Jeddah. Kalian menggunakan Saudi Airlines dari Jeddah kemudian ke Madinah. Adapun kalau memang tujuan akhirnya Jeddah, biasanya para jamaah umroh ini atau yang menggunakan bis. Tapi kalau yang umroh mandiri ini biasanya mereka ada yang menggunakan taksi, rentalan taksi, atau misalkan menggunakan kereta api cepat. Kalau yang praktis itu menggunakan kereta api cepat. Nah, biasanya pesawat apa saja yang landing di Terminal 1 ini? Nah, umumnya pesawat dari Timur Tengah seperti pesawat Saudi Airlines, pesawat Qatar, pesawat Etihad, kemudian kalau dari Malaysia Airlines itu di Terminal 1 juga Malaysia Airlines. Kalau AirAsia di Terminal Haji AirAsia. Nah, kemudian Scott itu di Terminal Terminal 1 juga. Nah, jadi saran saya ketika teman-teman para sahabat mau cari penerbangan, nah, saya lebih merekomendasikan ke Terminal 1 King Abdul Aziz International Airport karena lebih mudah akses transportasinya. Nah, jadi ini paham ya untuk pesawat ini. Nah, pilih maskapai Terminal 1. Pak, berapa sih harga tiket? Nah, tiket nanti ada 3 kategori. Ada tiket harga mahal, ada tiket harga menengah, ada tiket harga yang sangat murah. Murah ini berarti promo. Nah, kalau menemukan harga tiket 4 juta, range 4 juta sampai 8 atau 9 juta, atau sampai 10 ya, 4 sampai 10 itu tergolongnya murah. Tapi murah sekali itu lebih murah lagi kalau di bawah 8 juta. 4 sampai 8 juta itu disebut tiketnya murah. Kayak seperti kemarin ada tiket murah ya dari Solo ke Jeddah itu tiketnya harganya 4 juta PP. Nah,
Saya kemarin juga eksekusi beberapa tiket dari Kuala Lumpur dengan 6,5 juta itu bisa dapat tiketnya PP dari Kuala Lumpur. Nah, itu kehitungnya murah. Tapi kalau udah rank 10 juta sampai 14 sampai 15 juta itu ranknya sudah rank harga menengah. Harganya lumayan menengah. Nah, artinya gimana ya? Artinya biaya umroh ini dipengaruhi oleh tiket pesawat. Nah, ketika tiket pesawatnya semakin mahal, maka nanti ongkos pun akan berpengaruh, akan berkesinambungan dengan harga yang akan kita rencanakan. Tentunya nanti harganya akan semakin naik. Tapi kalau udah 15 juta ke atas itu harganya sudah harga tinggi. Nah, travel umroh pun sama di Indonesia. Yang asal ada di Indonesia biasanya menggunakan untuk harga maskapai itu limitnya rata-rata di 16,5 itu menggunakan maskapai Garuda. Tapi kalau Saudi Airlines harganya di 15,3, 15,4. Jadi travel umroh pun sama, melimit. Artinya tiket pesawat ini sudah dilimit. Harganya, segini nih, biar ngejual paket ketika ke jamaah tidak terlalu mahal. Nah, itu kalau travel umroh menggunakan sistemnya grup ya. Tapi kalau yang umroh mandiri ini sistemnya VIP. Itu apa artinya? VIP ini artinya kita pesan sendiri, kita pesan langsung. Pak, sebetulnya lebih enak grup atau lebih enak VIP atau mandiri. Nah, ini nggak bisa dibanding-bandingkan. Nah, karena kalau VIP itu ketika kita pesan tiket pesawat maka uang itu harus sudah siap full payment. Nah, kalau VIP ya karena VIP itu kan sendiri kurang dari 9 orang. Harus sudah siap full payment. Nah, sementara kalau grup, tiketnya memang tinggi, harganya tinggi, tapi bisa dikunci. Nah, kalau grup ini kan biasanya lebih tujuan untuk tujuan komersil. Misalkan pemesanan untuk 20 orang, nah, untuk misalkan bulan Desember. Nah, tapi kalau sahabat Perindu Baitullah, ada tiket promo di bulan Desember. Tentu kalau pemesanan Bapak dan Ibu mohon izin dulu sebentar, 5 menit. Kang Handi boleh disapa-sapa dulu, Kang Handi. Boleh disapa-sapa dulu, Kang Handi. Saya dari sebentar 5 menit. Iya. Sahabat Perindu Baitullah, gimana penjelasan dari Pak Rudi? Apakah dimengerti atau gimana? Atau masih bingung nih? Cukup Halo? mengerti, tapi ya. mungkin butuh rekamannya biar lebih hafal gitu, Tad. Contoh Siap, tadi Pak. kata Siap, Pak Bagja. kata Siap, Ibu Pak Ani Rahayu. Iya, siap. Mengerti, siap. Terima kasih. kata Iya, siap. kata Yang Kang lain? Rudi tadi itu Ya, punten Pak Handi tadi ya. belum jelas kenapa Kang Rudi Pak Ustadz Rudi itu lebih senang bertransaksi di situs maskapainya bukan menggunakan Traveloka, apakah karena lebih murah atau seperti apa gitu. Tadi itu belum Iya. jelas kenapa pertimbangannya gitu. Siap, siap. Nanti Oke, kita lanjut lagi dilanjut ya. lagi. Kita lanjut Ya, lagi ya. lanjut lagi. Nah, ini biar Siap. beres nih sebentar Ya. lagi. Ini jam 21.04 kayaknya ini banyak ya pertanyaan yang mau pada Nih, tanya. udah banyak nih Pak Siap, Rudi siap, ya. sudah masuk di inbox Ya, ini saya bereskan dulu ya sebentar lagi. pertanyaan. Jadi nanti biar nggak terpotong. Nah, jadi intinya VIP sama grup beda ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian saat keberangkatan ini pada teknis Pak, nanti gimana kalau bagasi dan lain-lain. Nah, bagasi nanti ambil aja, ini ada yang namanya kan ada yang bingung ini nanti ngambil kopernya di mana. Sama seperti penerbangan domestik, kalau ngambil bagasi ini di Jeddah ya, nanti kan ada tulisannya 4, oh ini pesawat Qatar, nah berarti ngambilnya di sini. Kemudian ini mengatur saat transit, nah, ini saya lewat. Nah, ini saya ketika membawa rombongan jamaah. Nah, ini transportasi selama di Saudi. Nah, ada bis gratis ya, ada bis gratis dari dari Jeddah ada gratis ke Mekah, hanya harus menggunakan kain ihram atau menggunakan kereta cepat atau menggunakan taksi. Nah, mencari penginapan di mana, mencari penginapan. Nah, ini saya akan bahas detail nanti di pekan depan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pekan depan bisa hadir kembali, karena kalau dijelaskan di sini perlu waktu yang lumayan ya, karena nanti di sini pasti banyak beberapa pertanyaan.
nggak bisa ini. Jadi biar apa lebih mendetail lagi untuk eksplorasi di aplikasi ini termasuk di pesawat. Nah, Pak kalau sakit gimana? Nah, visa umroh itu sudah tercover. Visa umroh sudah tercover untuk asuransi yang ada di Saudi. Ketika kita sakit, maka kita bisa nanti ke dokter. Itu gratis, ada klinik. Nah, ini kliniknya di mana? Nah, kalau Bapak dan Ibu yang kemarin baru pulang umroh kan, kalian lihat ini ada toilet 3 ya, Hotel Sofwa. Ini Hotel Zamzam. Nah, ini ada di bawah apa? Di bawah mall apa? Di bawah Hotel Sofwa ini ada namanya Ajiat Hospital Emergency. Nah, kemudian, nah harga makanan berapa? Nah ini saya akan langsung bahas di apa berhitung ya. Nah ini berhitung, ini kita langsung berhitung. Jadi ini perlu dipahami rumusnya seperti apa sih ketika kita mau berangkat umroh. Ini bukan hanya untuk mandiri, tapi yang travel pun sama atau haji pun sama. Ketika kita punya program 9 hari, nah ini biasanya nanti dari total hari itu dikurangi 2. Kalau 9 hari, nah 9 hari berarti total malam di Mekah Madinahnya 7 malam. Nah itu diatur. Mau di Madinahnya 3 malam atau di Mekahnya 4 malam itu bebas. 10 hari, 10 hari berarti 4-4 formatnya. Atau mau 5-4 silakan 2 hari perjalanan. 15 hari berarti contohnya 5 malam di Madinah, 8 malam di Mekah, sisanya 2 perjalanan. 30 hari contohnya 10 malam di Madinah, 18 di Mekah dan dua malamnya di perjalanan. Nah, ini jadi rumus baku ya. Jadi kita nanti tahu oh saya mau umroh 18 hari nih. Oh 18 hari berarti penginapannya nanti 16 malam. Karena ini sudah rumus. Sudah rumus yang baku oh, berarti di sananya Madinah berapa malam, di apa kemudian di Mekahnya berapa malam. Saya akan coba tampilkan perhitungan bagaimana sih kita mau ngitung ongkos umroh. Nah, tadi saya sudah share juga share di grup rumus Excel. Nah, itu bisa digunakan. Ini Kang Andi kelihatan ya Excel ya? Iya, agak perlu di zoom nih. Oke, saya zoom dikit ya. Nah, ini Excelnya sudah saya kirim di grup. Nah, ini rumus ini bukan hanya untuk mandiri aja, ini buat yang mau coba usaha travel pakai ini juga bisa. Kelihatan Kang Andi ya? Kelihatan. Oke, nah ini rumus penghitungan untuk 4 orang. Nah, kenapa umroh mandiri lebih disarankan 4 orang? Karena supaya kita bisa sharing cost. Sharing cost itu artinya kita bisa pembagian saat penginapan hotel di Mekah ataupun di Madinah. Nah, kebayang ya, misalkan ada hotel 1 malam harganya 1 juta. Kita mau nginep 8 malam. Pasti kan kalau sendirian pasti bayarnya 8 juta Kang Andi ya. 8 juta. Iya, Nah, tapi kalau berempat kan lebih murah. 2 juta. 1 juta, seharinya 1 juta nih. Dibagi 4 orang, berarti kan sehari cuma bayar Plus berapa? 10, 250 ribu. ribu. Berarti kalau misalkan 8 hari, berarti cuma 2 2 juta juta. ya. Nah, itu. Iya. Jadi kalau teman-teman mau pergi umroh mandiri, saya sarankan nyari teman-teman yang memang di sana bisa sharing cost. Nah, kemarin ada teman-teman juga yang cerita itu pesen di aplikasi sharing cost, artinya sharing cost dengan di booking.com atau di mana ya. Jadi dia sharing cost-nya nggak dengan teman-teman yang ada di Indonesia, tapi sharing cost-nya dengan di aplikasi. Nah, itu pernah ada kejadian ketika mau sharing cost di sana, artinya beberapa orang ini tiba-tiba meng-cancel. Nah, mau tidak mau kan menjadi beban. Nah, jadi ketika mau sharing cost, saran saya memang sudah kita nyari orang-orang Indonesia saja. Nah, yang ya insya Allah kan nanti di sini misalkan Bapak dan Ibu ada yang mau berangkat umroh, coba nanti di-share di grup. Nah, saya nanti akan share juga dari angkatan kelas-kelas yang lain yang ada keberangkatan, saya akan share juga nanti di grupnya ada keberangkatan tanggal segini siapa yang mau join seperti itu. Nah, saya langsung ini ya. Nah, ini contoh tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini Saudi Airlines ya, ini PP. Nah, ini startnya dari Kuala Lumpur. Nah, Pak kok startnya dari Kuala Lumpur, kenapa nggak dari Jakarta? Karena dari Jakarta harganya tinggi. Dari Jakarta tuh harganya kalau udah mepet-mepet bisa di 18 juta, 19 juta. Nah, tapi kalau yang murah-murah biasanya itu nyari dari negara-negara tetangga, misalkan Kuala Lumpur atau dari Singapura. Nah, ini untuk bulan Oktober ya. Nah, bulan Oktober ini tiket satu orang dewasa. Nah, harganya berapa? 6.500.000. Ini waktu awal-awal tuh keluar harganya di 6,3 juta.
Nah, cuman kan yang namanya tiket VIP itu kan semakin kesini harganya semakin semakin naik. Jadi ketika kita menemu tiket murah langsung langsung dieksekusi, jangan ditunda-tunda. Nah, visa umroh info Sisko Patuh. Nah, ini silakan ya kalau teman-teman ada yang harga itu kan relatif ya. Oh, di sini mah lebih mahal, di sini lebih murah, itu relatif. Nah, kalau di Perindo Baitullah sendiri visa umroh itu di saya bandrol tuh 3,4 juta, itu sudah termasuk dengan Sisko Patuh. Nah, tapi kalau teman-teman pas ada yang provider yang lebih murah itu silakan saja, itu pilihan ya. Tapi kalau bedanya kalau nanti di Perindo Baitullah mungkin nanti ada apa? Ada bonus manasik, bonus apa, bonus dan lain-lain. Nanti di sana butuh apa-apa akan mendapat pendampingan secara personal. Pak, saya sudah pesan visa, oke, saya nanti bisa dibantu dari Indonesia langsung. Nah, harganya 3,4. Nah, Hotel Madinah bintang 3 ada yang harga 1 juta, itu ada ya harga 1 juta. Nah, ini untuk keberangkatan Oktober jumlahnya 4 orang. Nah, ini ceritanya tiket pesawat ini itu programnya 18 hari. Nah, jadi di sini saya masukkannya penginapannya 16 hari, 6 dan 10. Nah, ini nanti kolom ini dimasukkannya yang warna abu-abu. Hotel 1 juta, kemudian jumlah orang 4, jumlah malamnya berapa? 6. Nah, ini sudah rumus, ini sudah hasil. Maka ini perhitungannya ini tadi apa? 1 juta dibagi 4 dikali 6, hasilnya kan 1 juta dibagi 4 250.000. 250.000 dikali 6 berapa? 1,5. Ini untuk hotel di Madinah ya, selama 6 malam. Hotel di Mekah ada nggak yang harga 3 juta bintang 3 bisa jalan kaki? Ada. Nah, ada. Ini daerah apa? Daerah Mispalah. Nah, jumlah orangnya 4. Nah, bermalam berapa? 10 malam berarti 2.500.000. Tapi kalau kita bayangkan ya, coba ini 16 hari kita berangkatnya sendiri, 1 juta kali 16 kan udah 16 juta kalau sendiri. Tapi kalau berempat kita kosnya berarti ini hanya habis 4 juta. Makan, nah ini makannya biasanya, makan itu estimasinya 40 sampai 50 real. Ini biasanya bisa bergabung nanti dengan catering yang ada di hotel. Nah, karena hotel pun hotel itu selalu ada aja hotel yang ada jamaah kedatangan dari Indonesia, kita bisa bergabung dengan teman-teman travel yang ada di Indonesia. Kita nanti ibaratnya datang ke petugas catering, boleh nggak saya ikut gabung makan di situ. Nah, umumnya mereka sangat welcome sekali, apalagi dengan kita orang Indonesia. Pak, saya nanti nggak tahu hotelnya di mana. Nah, nanti ada ya, misalkan kalau memang ada yang rencana berangkat, nanti saya kasih tahu juga hotelnya. Ini datangi hotel-hotel ini, nanti dicek aja. Karena kan kalau mandiri kita kan ini ya artinya sudah siap. Nah, tapi Pak kalau nggak mau gitu ribet, ya udah cari aja di sana restoran banyak kok. Restoran tuh makan 25 real, dapat nasi biryani itu buat makan 2 kali udah kenyang. Karena nasinya sangat padat sekali. Nah, ini asumsi pakai catering ya. Kalau catering itu 50 real berarti dikali 16. Nah, ini ini sudah rumus ya. Saya menggunakan kursnya 4.300. Nah, ini jangan diganti nih, yang kurs real ini jangan diganti. Nah, ini berarti makan itu 3,4 juta. Transportasi. Nah, ini asumsinya menggunakan transportasi pakai kereta, ceritanya ini landingnya misalkan di Jeddah di Terminal 1. Dari Jeddah ke Madinah itu 140 real, harga tiketnya berarti 602.000. Transportasi kereta dari Madinah ke Mekah 220 real, 946. Nah, kalau ini sendiri berarti ya, sendiri. Ada yang lebih murah juga, ada pakai bis 50 real atau sampai 80 real ada, itu yang pakai taksi. Hanya saya ini artinya ini menggunakan yang sedikit lebih nyaman lah artinya. Nah, kemudian transportasi dari Mekah, nah ini kepulangan menggunakan kereta cepat 172.040 real. Nah, kalau di Mekah itu Pak, dari stasiun Mekah mau ke hotel Mekah itu ada bis gratis dari stasiunnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan taksi. Sementara kalau di Madinah mau ke hotel kita harus menggunakan taksi. Di sana belum ada transportasi gratis. Nah, ini kali 4 orang, dibagi 4 orang, nah ini berarti harganya per orangnya 107.000. Nah, ini kan 100 dikali rumus ya, 4.300 keluar 107. Taksi Madinah ke stasiun Madinah 100 real, harganya 107. Zam-zam tuh 8,5 liter, saya bulatkan sini 9 real, 38.700. Nah, City Tour Mekah tuh kemana? Nah, City Tour Mekah ini mohon maaf, harganya saya agak tinggikan ya, karena agak lumayan jauh jaraknya. Ini 200 real.
Biasanya City Tour Mekah itu seperti apa ke Jabal Rahmah, Gua Jabal Nur, Jabal Sur. Nah, ini sekitar berarti per orangnya 268.000. City Tour Madinah. Nah, ini fleksibel ya. Kalau masalah itu fleksibel. Kadang kalau kita ini kadang suka nebeng juga, misalkan suka nyari teman-teman travel, misalkan ada travel dari Indonesia, nah ngedeketin ke tour leadernya, Pak boleh ikut gabung nggak, saya ini bayar deh, nggak apa-apa, bayar misalkan bayar 30 real atau berapa real, bisa teknik seperti itu juga bisa. Karena kalau di Mekah itu nanti kita banyak sekali nemuin bis-bis yang mereka membawa jamaah-jamaah Indonesia, kita bisa gabung juga. Nah, berarti ini total HPP-nya berapa? 19.592 ini untuk program selama berapa hari? Programnya selama 18 hari. Nah, ini saya lihatkan tiketnya ya. Ini yang tiket kemarin saya eksekusi. Bentar. Saya coba cari filenya dulu. Materi jamaah umroh. Bentar, jamaah umroh. Kemudian Oktober 2023. Bentar, Mei. Bentar. Maaf, jamaah umroh 2. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini saya share ya. Saya share. Ini mohon maaf ya, namanya saya tutup. Nah, ini nih. Ini tiket promo berangkat tanggal 23 Oktober. Nah, ini tanggal 23 Oktober. Kang ini kelihatan tiket ya? Iya. Nah, ini berangkat jam 2.15, nyampe Jeddah. Ini berangkat dari KL, Kuala Lumpur, sampai Jeddah jam 5.50. Nah, ini bagus nih rutenya, nggak terlalu lama transitnya. Berangkat lagi jam 8.20 pagi, ke Madinah jam 9.25. Nah, kemudian pulangnya tanggal 9 November, ini totalnya 18 hari, sampai KL jam 15.55. Nah, ini tiketnya tuh harganya berapa? Nah, ini harganya kemarin 6,3 juta ini. Harga 6,3 juta. Nah, ini sama Pak Rudi, saya ini tolong pesankan tiket. Nah, saya kan ini ceritanya share di grup ya. Kadang kan saya share di grup Perindu Baitullah di yang kelas-kelas umroh mandiri karena memang tidak paham. Pak Rudi tolong pesankan ya Pak, silakan, cuman ini kena jasa satu orangnya, kena jasanya 100.000 ya, akhirnya sudah diisukan. Baik Bapak dan Ibu ya, saya kira itu saja ya tentang terkait materi pada malam ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dulu Kang Andi ya, dari Pak Rudi. chat dulu, dari chat Kang Andi coba. Ya, Saya baca aja Kang Andi ya. Saya baca ya. aja ya, biar cepat ya. Siap. Ini pasti ada yang mau tanya jawab juga nih. Oke. Ini dari Pak mana? Ini banyak Dari awal, banget dari yang awal, dari nanya. awal. Heeh. Dari awal. Baik, dari Ibu Lis Ferry, Pak, visa umroh 90 hari itu Oh bisa ini langsung dari dipakai Okta dulu, mentok. dari Okta dulu Kang Andi, dari Okta Abu Jibal. Jika pilih Yang tujuan mana? wisata paling atas tuh. Ini ada yang menanya nih. Bentar. Jika pilihan tujuan wisata namun nama di KTP-nya satu suku kata contoh Muhammad, maka tentu belum. Nah, Pak Okta ini kayaknya dari ini apa yang tadi punya sistem Siskopat tuh ya Pak ya? Oh ya ini ya, siap-siap. Ini kan Jika dari bila jurusan oh namun ya. ya. Nah, ini Pak Okta tuh kalau Itu. nggak salah tadi share di grup punya Siskopat tuh. Nah, ini kayaknya Pak Okta sudah paham jawabannya ya Pak. Maka Yang tetap kedua, bisa digunakan untuk berangkat. Nah, kalau saran saya satu berarti ini harus nambah ya, berarti ya mau nggak mau ini Pak harus ada surat rekomendasi travel. Harus ada surat rekomendasi travel ya, berarti harus nyari travel yang kenal, yang mau mengeluarkan surat rekomendasi. Jadi kalau teman-teman memang nanti mau visanya ke Perindu Baitullah nanti bisa kami bantu. Cuman syaratnya visanya nanti ke Perindu Baitullah nanti bisa dikeluarkan surat travel. Kemudian list ferry, ada Kang Andi? List ferry Pak. Ya, Pak, visa umroh yang 90 hari itu bisa langsung dipakai mentok 90 hari untuk sekali entry atau gimana Pak? Sarannya hari ke-87 exit aja. Khawatir nanti kelupaan. 87 atau 88 exit. Jadi sudah keluar Saudi.
Kalau Oke. kayak Samsudin Wira tuh, kalau Samsudin, kalau nengok anak ke Mesir sekalian mau umroh berarti bisa visa on arrival kah? bisa, bisa, Samsudin. bisa, tapi ini syaratnya harus pesawat Saudi Airlines. Nah, nyari pesawat Saudi Airlines yang ke Mesir ada nggak? Nah, berarti, nah ini teknis ya, pemesanan tiket nanti kita belajar di hari Selasa ke depan. Nanti kita coba nyari-nyari yang visa on arrival tuh, Bapak dan Ibu bisa pesan langsung. Gimana sih cara cara teknis si nyeting tanggal-tanggalnya? Nah, ini kalau memang ada Saudi Airlines dari Jakarta, misalkan Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Mesir, nah itu biasanya nanti ada visa on arrival bisa di. Tapi kalau nggak ada ya berarti nggak bisa. Bagja Widayana, Bagja, apakah tiket pulang bisa dirubah menjadi lebih lama saat di Saudi dari Pak Bagja? Gimana? nah, kalau tiket pulang ini bisa di reschedule, bisa di apa? Bisa di Reschedule. cancel. Hanya kalau ketika di cancel kita nanti pesen tiket yang baru lagi. Misalkan saya mau besok tanggal 30 mau ke Saudi Arabia, 30 Agustus, tanggal 10 September saya udah pesen tiket pulang. Nah, hanya mau saya dirubah. Nah, ketika dirubah Bapak dan Ibu itu uang tuh nggak bisa langsung masuk. Itu berarti kita harus nge-cancel. Setelah cancel kita harus punya cadangan uang, itu harus dipesan lagi. Harus kita mengeluarkan uang yang baru. Seperti itu. Jadi makanya tiket pulang kalau bisa cari yang memang sudah pasti tiketnya. Oke, Oke. selanjutnya dari Pak Hilman. Berarti untuk vaksin meningitis sudah fix tidak diperlukan lagi apa Rudi? Takutnya seperti vaksin COVID yang tidak perlu itu. Ya, ini ada yang nanya nih, Okta tahun kemarin jamaah umroh hampir 1,5 lebih ya Pak ya? Kayaknya hampir Lebih. 3,5 juta. Kemarin teman-teman saya dari Mekah pada jadi petugas juga Pak di sana Pak. Berarti untuk Oke. vaksin meningitis sudah fix tidak perlu Pak, tidak perlu. Tapi kalau Oh, tidak Bapak perlu. mau meningitis dipersilakan. Dari Pak Bagja, apakah tiket promo itu jumlahnya banyak dalam satu kali penerbangan? Itu Nah, untuk antisipasi buat keluarga. ya. Nah, jadi tiket promo ini nggak semua dalam seat pesawat dijual ya Pak ya. Biasanya per blok nanti. Per blok ada berapa. Tapi umumnya kalau promo ini ya, saya pernah coba pesan 9 orang, sama pesan 4 orang itu harganya beda. Saya pesan 4 orang, dapat harga 6,4. Tapi ketika 9 orang harganya jadi 8 juta. Nah, ini jadi perlu strategi juga. Kalau misalkan 9 orang berarti pakai 2 device. Pakai dua laptop biar lebih murah ini. Nomor HP Kang Rudi Oke. ada Nah, udah di sudah di grup ini udah. Baik. 018 ada di grup ini. Selanjutnya dari Baiknya ke Mekah. Pramita, baiknya ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu bila landing di Jeddah. Nah, Nah, ini dari bebas, Pramita, bebas, bebas, bebas. Bu ya, bebas. Mau ke Madinah dulu boleh silakan. Nah, biasanya umumnya kalau ke Madinah itu memang mau istirahat dulu. Artinya khawatir sudah capek di perjalanan kan udah pesawat 12 jam. Kalau yang transit mungkin kan 15 jam. Belum saat dari Indonesia, dari mau ke Jakarta kan udah 5 jam atau berapa, udah 1 hari. Nah, biasanya kalau yang nggak mau capek biasanya ke Madinah dulu. Tapi ada juga yang dia mau ke Jeddah, mau dari Jeddah mau langsung ke Mekah itu dipersilakan juga. Jadi nanti Oke. tergantung kenyang. Kecuali memang kita kepulangannya dapat di Madinah, landing di Jeddah, pulang di Madinah, berarti baiknya ke Jeddah dulu biar nggak capek. Untuk LE Siap. sendiri, LE Untuk L-nya kita cari sendiri atau sudah ada kerjasama dengan nah, muasasah di Saudi? Itu nah, ini gimana? mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga apa itu LE. LE itu namanya land arrangement ya. Land arrangement itu artinya artinya segala sesuatunya sudah diuruskan. Misalkan Hotel Mekah Madinah sudah diuruskan, sudah ada pihak yang menyediakan, kemudian transportasi sudah disiapkan, artinya semua akomodasi sudah siap. Jadi kita ke sana tinggal pakai. Nah, Ibadah. namun kalau untuk umroh mandiri, Bapak dan Ibu ini bisa eksekusi sendiri. Nah, tadi kan saya cerita juga di grup ya. Nah, untuk hotel ini seperti apa? Nah, kalau hotel ini kan ada beberapa cara. Bisa kita pesan via OTA. OTA itu seperti booking.com, agoda.com, Airbnb. Atau pesan misalkan di sana punya teman atau saudara, kita bisa minta tolong. Bisa minta tolong juga. Nah, atau mau ke Perindo Baitullah, silakan bisa. Atau di sini teman-teman ada yang memang punya usaha
perhotelan di sana, broker atau apa silakan. Yang penting kita ketika nyari hotel ini harus yang betul-betul amanah ya kalau nggak via OTA. Karena kalau nggak kenal, karena kan banyak juga yang promosi di online dengan harga murah ketika di sana ternyata hotelnya nggak available, akhirnya kena tipu. Karena umroh ini banyak mafianya, jadi harus hati-hati. Oke. Oke, lanjut lagi. Dilanjut. Bagaimana kita bisa dapat harga promo untuk rombongan untuk 1 bulan sebelum Ya berangkat? itu harus dipecah Pak, tiketnya harus dipecah. Nah, biasanya kalau yang rombongan ini itu harganya jangan misalkan 6,5 juta, jangan di-flapkan 6,5 juta. Nah, kecuali kita Dilebihin pesan berarti ya. sendiri, kalau pesan sendiri itu bisa aman. Karena kemarin ada juga dia minta dipesankan 15 tiket, wah Bu kalau 15 tiket harganya jangan di 6,5, harganya dilebihin karena khawatir nggak masuk nanti harganya. Nah itu Budi, regulasi tadi udah jelas Yuri, ya. yang dimaksud ya oke, sudah jelas ya berarti ya Infinity. Yang dimaksud harus mengerti regulasi itu bagaimana dan skop itu apa? Berarti udah dijelasin ya tadi Udah ya. dibahas ya Siskopatus, Ya, yang siap. itu artinya Heeh. Kang, apakah makanan tidak ikut hotel? Nah, jadi Nah, hotel itu. di Mekah dan di Madinah umumnya kalau untuk hotel bintang 3, ada juga hotel bintang 4, dia hanya jual room only. Room only itu hanya kamar saja. Nah, tapi ada juga hotel yang menjual dengan sarapan, makan pagi itu ada. Nah, namun umumnya kalau bintang 3 biasanya hanya ngejual room only makan saja. Biasanya kalau untuk makan ini kita harus ini Pak, harus pesan catering. Nah, sementara catering ini biasanya minimalnya 20 packs grup. Kalau 20 packs kadang suka nggak pernah mau karena kan biasanya mendatangkan cateringnya dari luar. Kecuali memang hotel tersebut punya full board. Full board ini artinya dia menyediakan catering. Nah, biasanya berapa sih makan kalau full board? Misalkan kita pesan hotel misalkan dapat harga 1 juta sudah termasuk dengan sarapan pagi. Nah, kalau di bintang 4 biasanya makan siang atau makan malam itu lumayan tinggi Pak, 80 real. Di Hotel Odes itu ada teman-teman kami juga di member, dia pesan pakai OTA di pakai agoda.com. Dia lihat di OTA tuh harga makan siang per 1 kali makan. Sarapannya dapat. Tapi makan siangnya 80 real. Berarti 80 kali 4.000 320.000. Makan malam pun sama 80 real. Nah, tapi kalau grup kan kita bisa pakai catering. 45 real bisa dapat 3 kali. Nah, tentu nanti kan makanannya disesuaikan juga sesuai dengan harganya ya, ada harga, ada barang. Kalau di hotel bintang 5 lebih mahal lagi, Pak. Di hotel jam-jam tower ya, hotel Pullman, hotel Marwah Rotana, kemudian Hotel Fairmont itu harga makan siang, makan malam itu sampai 160 real. 160 kali 4.300 udah 6,8 juta, hampir 688.000 1 kali makan. Kalau 2 kali makan berarti udah 1,4 juta. 3. Nah, jadi biasanya ya kalau saya misalkan saya dapat orderan dari teman-teman dari dari jamaah, artinya Pak Rudi tolong cariin kamar 9 kamar nih. Ini aja nanti kasih tuh biar murah, nanti dikasih cashback aja jamaahnya, misalkan berapa real supaya makannya nggak mahal. Rino Betulo, Oke, apakah ada tiket pesawat ini Mbak, tiket pesawat itu 6,5 juta untuk satu orang. Oke, satu siap. orang itu PP satu orang PP. Siap. Dilanjut. Itu kalau hotel sharing cost 4 orang, apakah fasilitas bed atau tempat tidurnya satu kamar per kamar ini 4? bagus ya, pertanyaan bagus. Nah, umumnya di hotel Mekah Madinah sharing cost itu berarti 4 orang, standarnya 4 orang. Tapi kadang kalau lagi bonus, saya pernah pakai di Madinah kemarin Sawal, satu kamar tuh ada 7 kasur. Itu kan bonus berarti ya. Kalau kalau teman-teman tuh ada yang dapat kamar kasur lebih, kadang suka ini nanti di grup ini saya ada ini kasur lebih, siapa yang mau gabung tuh kan jadi bisa lebih murah. Tapi standarnya biasanya untuk 4 orang. Perhitungan umroh Ramadan belum ada. Perhitungan belum ada, siap. Hotel di Makkah Madinah itu harga-harganya belum biasanya keluar tuh nggak bisa langsung keluar. Sekarang yang keluar tuh baru harganya sampai bulan Desember. Dan betul Kang Andi, saya baca. Ada apa program grup juga? Saya baca biar cepet ya. Kayaknya saya pernah baca kalau ke Turki transit 4 hari ke Saudi gimana? Nah, Kang Andi saya coba baca dulu ya, saya baca sendiri boleh. ya. Betul ada program grup juga ada. Kalau grup ini berarti
umrohnya mandirinya bareng-bareng ya Pak ya. Umrohnya mandiri bareng-bareng, artinya dikoordinir. Dikoordinir itu artinya ini kita mau bikin program bareng-bareng nih, program bareng-bareng artinya apa supaya menghemat kos nih. Artinya di sana apa sudah artinya maksudnya ini difasilitasi ya Pak. Ada Pak, ada tapi biasanya nanti di bulan Ramadan Pak. Kalau di bulan biasa belum ada. Kalau yang di bulan biasa biasanya ya kami hanya bantuin aja, misalkan ada dari member apa dari kelas angkatan yang lain ada yang mau berangkat, nah nanti akan selalu saya share nanti di grup. Saya pernah baca kalau ke Turki transit 4 hari, nah ini berarti menggunakan visa stopover. Salah satu yang calon jemaah adalah pasti ya akan berangkat kan harus ini Pak, tiket pesawat nanti dicek secara online. Menurut Kang Yudi pilih mandiri, nah Kang Rudi bebas ini. Pak, bebas Pak. Kalau ini kan namanya umroh mandiri kan berarti teman-teman harus ini ya, harus harus berangkat mandiri. Kalau pesan bisa sama bisa dulu, Pak, data paspor bisa. apa tuh bisa. Kalau lanjut ke Turki itu bebas Caranya. visa turis berapa biayanya? Visa turis kalau yang resmi itu sekitar 5 jutaan di Kuningan, cuman syaratnya lumayan, harus ada tiket pesawat pulang pergi, kemudian ada saldo yang mengendap itu senilai tertentu, kemudian ada rekening koran, ada rekening, ada apa lagi ya? Ada artinya itu di sana mau kemana itu lebih detail Pak kalau yang resmi. Tapi kalau yang pakai jalur belakang itu mulai dari $700. Kalau di Perindo Betulo berapa? Di Perindo Betulo khusus untuk member sini saya jualnya $700 Pak, 2 hari jadi. Kang Rudi, benarkah ketika pemerintah Arab mengeluarkan kebijakan umroh tarif hotel? Karena banyak maklar. Enggak juga. Nah itu tadi kalau yang hotelnya resmi harganya masih standar Pak. Resmi itu apa? Resminya artinya ya kita kan langsung dengan pihak hotel. Visa ziarah itu berarti ziarah itu kan artinya kunjungan. Ziarah itu kunjungan. Jadi kunjungan visa ziarah. Ziarah itu kan artinya kunjungan, bukan visa umroh. Nah, bus salawat masih beroperasi. Nah, tiket. Nah, Jakarta KL itu belum ya Pak ya. Nah, belum termasuk itu tiketnya macam-macam. Ada yang 1,5, ada yang 1,7. Kalau Desember dari sekarang Pak tiketnya Pak, karena kalau semakin mepet harganya semakin mahal. Sekarang misalkan Desember harganya ada 9 juta, kalau pesan September bisa jadi harganya lebih tinggi. Bisa enggak pesan 1 kamar untuk 4 orang, tapi selama masih 5 orang tapi masih kamar orang. Ya. Tapi kalau 1 kamar diisi 20 orang, nah itu nanti hotelnya nanya, oh ini 20 orang nanti bisa disuruh tambah kamar. Itu Kang Andi yang dari chat. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau tanya lagi? Saya rasa banyak Kang Andi yang mau nanya. Kalau saya sendiri memang pernah diajakin juga sama Pak Rudi ya waktu itu. Memang ya sama kayak teman sahabat Perindo Baitullah gitu. Memang dari dana juga saya belum punya, tapi insya Allah dengan usaha ya kayak nyengcelengan lah kalau bahasa Indonesia namanya, nyengcelengan, nabung seadanya terus tapi konsisten, insya Allah akan segera akan dipanggil sama Allah gitu untuk berangkat ke umroh gitu ya gitu. Assalamualaikum Pak Rudi, maksudnya di Desember 2024 bukan Desember akhir ini. Kalau misalnya saya pesannya untuk 2024, ini kan masih 2023. Kelamaan Pak, kelamaan. Nah, makanya kira-kira persiapannya di bulan berapa gitu Pak? Nanti aja Pak di bulan Januarian Pak, Januari Februari Pak. Oh gitu. Kalau sekarang kelamaan. Iya, betul. Makanya saya mau nanya itu, saya baru bisa dapat cuti lagi karena saya tahun ini udah ambil cuti. Jadi saya mau cuti bawa anak-anak bareng di Desember 2024 gitu. Jadi kapan sebaiknya saya mulai daftar ke Perindo Baitullah gitu? Iya. Masih Desember itu kelamaan Pak. Kelamaan gitu. aja Pak, iya. Siap. Baik Pak Rudi, terima kasih. Ya, siap. Ya, sama-sama. Kalau untuk pemula sepertinya harus bareng yang pernah umroh ya Pak Rudi.
Oh, yang sendiri juga bisa kok. Ini besok Oktober ada 2 keluarga, dia bawa istri, ada juga yang bawa anak, belum pernah umroh, Oke. bisa Yang sendiri. berangkat Iya, awal rombongan sendiri November dari ada nggak? KL. November tuh ada pakai November. FIS. Nanti saya coba ini ya, saya coba buka grupnya dulu. Itu kan ada beberapa angkatan. Nanti saya selalu share di grup. Terus Biasanya kan Punten kalau yang mau tanya Pak Rudi. ada ya yang lagi silakan Pak, mau tanyain? silakan. Tadi kan Pak Rudi bilang untuk pemesanan tiket tuh Pak Rudi tidak menggunakan Traveloka atau yang lokal lah gitu. Tapi OTA apa itu OTA Pak Rudi OTA tuh Punten? online travel agent Pak. Online travel Oh, ada agent OTA. itu seperti Traveloka. Artinya kan dia ini ya online travel agent. Traveloka, tiket.com, booking.com itu hotel ya, Agoda, Oh gitu. Airbnb, iya. Lebih murah di mana Pak Rudi? Pakai yang kalau tidak salah Nah ini Pak, lebih menggunakan. dulu zaman-zamannya umroh ini berlaku juga ya buat tujuan ke Eropa atau ke Amerika. Itu dulu saya kan digabung juga di ini di Backpacker Internasional, gabung juga ada di grup. Itu pernah ada beberapa kasus dapat tiket murah. Nah, si Ota ini dari negara Eropa. Itu ketika ada kendala di cancel, tidak jadi berangkat ya, artinya ada misalkan ini nggak jadi berangkat, itu ketika mau refundnya susah Pak, refundnya. Karena harus kita menggunakan bahasa sana, misalkan via telepon, kan lumayan saldonya Pak. Nah, sehingga ya kalau mau antisipasi misalkan mau nyari di online atau ini lebih baik nyari yang lokal aja Pak, di Traveloka atau di Tiket.com. Ya, kita misalkan nggak jadi nih ya, mau di cancel itu kan misalkan itu lebih mudah menggunakan bahasanya kan bisa via via telepon. Nah, kalau harga gimana? Harga kadang ini kalau kalau saya sendiri saya pernah ke Arab pakai Traveloka pernah juga karena Garuda lama ya pakai online juga bisa. Tapi saya kemarin ngecek yang tiket promo di Saudi Airlines sama di Traveloka harganya lebih murah di Saudi Airlines selisih 400.000. Cuman kan ketika kalau kita nggak paham bahasa di Saudi Airlines kan susah mau komplain ya kita bisa datang ke Kuningan aja nanti. Kalau di Jakarta kan ada kantor Saudi Airlines. Jadi, ya itu tergantung kenyamanan aja ya Pak ya. Kalau kita modenya Traveloka silakan. Oke, dilanjut nih ada pertanyaan lagi. Ketika di sana boleh pindah hotel nggak? Halo? Kang Andi, Ketika nyampe di umroh bisa boleh pindah hotel nggak? Katanya. mau umroh pindah hotel? Ya, kalau ketika di sana boleh pindah hotel nggak? Maksudnya nginepnya itu. Oh ya kalau selama masih di booking jangan dipindah sayang kecuali Oh, hotelnya saya. udah habis pindah. Nah ini ada Ya, ini juga artinya ada Pak. teman-teman yang mau umroh misalkan Pak saya mau ini dulu deh 3 malam di sini nanti malam malam besoknya saya mau nyari lagi ada juga yang kayak gitu jadi Jadi pingin tahu dulu. siap. Selanjutnya, Pak, kebetulan paspor saya sudah expired. Kalau bikin lagi lebih baik bikin paspor wisata ya, berarti baru bisa Ya, nantinya cari. kalau perpanjang mah nggak perlu pilih wisata itu. Kalau perpanjang mah perpanjang, nggak perlu pakai surat travel. Kalau perpanjang mah, Oh, gitu. iya. Terus selanjutnya untuk visa umroh Perindu Betolo bisa kasih rekomendasi nggak? Kalau saya sendiri, Pak, nah ini ya, Pak Rudi siapa sih sebetulnya? Nah, saya boleh bercerita dikit mungkin ya. Saya itu sehari-hari, Pak, saya tuh ngurus akomodasi di Saudi, Pak. Saya mukim juga. Nah, cuman karena sekarang lagi di Indonesia, saya lagi di Indonesia. Saya pegang beberapa travel di Indonesia yang salah satunya minta saya handling pegang sendiri juga Pak handling di Saudi. Saya kalau lagi ada grup banyak, saya biasanya 1 bulan tuh membatasi 5 atau 6 grup ya. Kalau udah 5 grup, udah ke sana saya udah nolak, nggak pernah saya ambil. Karena lumayan pusing Pak kalau ngurus grup itu Pak. Apalagi kalau banyak masalah. Lumayan ya. Dia pusing masalah koordinasi kadang Iya. di sana tuh kalau bis tuh kan orangnya kalau nggak orang Indonesia suka rumit. Nah, jadi kalau saya sebetulnya fokusnya di ini Pak di B2B. B2B itu artinya bisnis to bisnis, ngejual visa langsung dengan muasasa. Nah, saya menggunakan muasasanya Rahala Internasional. Rahala Internasional ini dia punya gedung hotel di Mekah itu ada 5 hotel. Kemudian di Madinah ada 1 hotel juga. Nah, jadi ya
kenapa kan teman-teman saya bikin acara ini, artinya Pak Rudi ini dong bantuin yang mau umroh mandiri juga, jangan hanya yang yang grup-grup aja ya. Akhirnya saya bikin acara ini. Nah, tadi kan malah masalah visa tuh mau saya bantu bisa Pak. Tadi ada yang bertanya tanpa Siskopat tuh bisa. Nah, hanya kalau untuk yang mandiri saya jualnya di 220 Pak. 20. Tapi kalau grup itu saya ada harga khusus. Saya bisa kasih harga di bawah itu Pak, di bawah 200. Hanya kalau grup ini minimal 35 orang. Seperti itu Pak. Ada juga teman-teman yang dia belum punya PPIU, Pak Rudi bisa nggak sama PPIU? Nah, itu ada kan banyak ya teman-teman yang belum punya PPIU, dia bawa grup itu biasanya saya bantu juga dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Gitu ya Kang Andi ya pertanyaannya ya? Selanjutnya PPIU itu apa tuh, untuk Pak? Gimana? PPIU itu apa tuh, Pak? PP itu kan jadi gini Pak, kalau di Indonesia itu kan ada dua regulasinya sekarang diatur ya Pak ya. Dulu kan banyak kasus-kasus yang berangkat umroh itu melalui travel, tapi dulu belum ada regulasi. Nah, karena kalau Bapak tahu mungkin teman-teman di sini kayaknya di sini ada dari travel umroh juga pesertanya di sini ada apa? Ada yang dari travel umroh. Nah, ada beberapa yang ketika diberangkatkan itu di Jakarta gagal berangkat. Kemudian ada yang sudah sampai Saudi Arabia, di sana terlantar di Bandara Jedahnya. Ada yang mau masuk hotel, ternyata hotelnya jauh. Nah, akhirnya pemerintah buat regulasi supaya ini ada yang mengatur, artinya jamaah itu mendapatkan perlindungan konsumen. Akhirnya pemerintah bikin kebijakan namanya setiap travel umroh yang mau bergerak di usaha travel umroh itu harus ada izin tambahan. Kan kalau Biro Pariwisata itu kan standar izinnya BPO ya Pak ya, Biro Perjalanan Wisata. Nah, selanjutnya kalau mau travel umroh itu harus ada izin tambahan baru namanya PPIU. PPIU itu berarti program penyelenggara program ibadah umroh PPIU. Nah, ada Penyelenggara juga perjalanan ibadah umroh, Ustaz. penyelenggara Pak? Perjalanan ibadah umroh. Penyelenggara perjalanan ya. Penyelenggara ibadah umroh. Nah, itu PPIU. Nah, ada juga PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, kalau PIHK berarti yang dia memiliki izin haji. Nah, sehingga dengan adanya PPIU dan PIHK ini bisa memantau Pak Kementerian Agama itu ini mana nih kalau ada yang komplain misalkan. Nah, itu kan nanti nanti komplainnya kan siapa ini nama PPIU-nya. Nah, itu kan nanti bisa kena teguran seperti itu. Kemarin Oke, ada lagi. seperti itu ya Pak ya. Maaf, Aludi. Silakan. Ya, Tadi silakan. yang paspor habis tadi kan punya saya sudah expired, bukan perpanjang, tapi karena sudah expired, sudah mati pasportnya. Berarti kalau bikin kan nggak bisa diperpanjang kan, harus bikin baru. Oh bisa Pak diperpanjang Pak. Itu paspor lamanya nanti Ya, dibawa langsung lagi, aja. jangan sampai hilang Pak. Langsung ke kantor ini. Iya. Berarti dibawa paspor lamanya. Oh gitu ya. Oke. Baik. Ya. Iya. Lanjut. Untuk visa umroh Perindo Baitullah bisa kasih rekomendasi Pak? Ya, kalau mau ke Perindo Baitullah bisa Pak tadi ya, 220 udah termasuk dengan Siskopatuh. Tapi kalau di grup itu saya kasih harga di bawah 190 Pak. Kalau grup itu minimal 35 orang. Kalau grup itu udah dapat bis di sananya, penjemputan itu dari Jeddah ke Mekah atau Jeddah ke Madinah, dapat city tour dan lain-lain. Seperti itu. Silakan ada yang mau tanya lagi? Dormitory ada nggak Ustadz? Apa? Dormitory Oh, apa ini dari yang nanya dar ya, ada Tapi- penginapan yang dar itu artinya masuk gang ya. Nah, kenapa? Jadi gini, kalau penginapan dar itu artinya penginapan yang, nah ini kan kenyamanan kita ya, karena kan tiap jamaah itu kenyamanannya beda-beda. Ada yang dia nyamannya di hotel, standarnya bintang 3. Ada misalkan nyamannya di apartemen. Ada yang ketika dikasih dar, karena kan di sini tentu beda-beda ya, beda-beda apa dari segi kenyamanan ketika berangkat umroh. Ada juga yang dia hanya sekedar nginep di dar ada. Nah, kalau dormitory itu berarti biasanya ngisi beberapa kamar ya kalau dormitory itu. Nah, kalau yang saya tahu itu ada yang namanya dar. Dar itu penginapan yang masuk ke dalam gang. Itu murah kalau dar itu harganya mulai ada yang 50 real, ada yang 70 real. Nah, cuman biasanya kalau dari itu nanti nyari sendiri, Pak. Nyari sendiri. Nah, kalau dari saya, kalau Pak dari Pak Rudi bisa ini nggak? Saya nggak fokusnya nggak ke sana Pak ya. Tapi kalau Bapak mau nyoba, nah Bapak nanti coba aja misalkan nginep dulu 1 malam 2 malam. Nah, nanti sambil nginep, nanti sambil nyari dar.
Dan itu yang masuk ke dalam Kang. Ada yang bilang apa ada kecoa atau enggak, itu kan nanti tergantung dari kebersihan dari darnya ya, tergantung dari apa kebersihan. Tapi ada juga orang yang mampu dia nyamannya di dar, ada yang seperti itu juga. Apalagi yang jadi bulan Ramadan nyari apa penginapan yang murah seperti itu. Oke, lanjut. Pak, jika lanjut wisata ke Turki bisa nggak? Bisa ya, bisa sangat bisa. Bisa. Terus, kalau rombongan beberapa dengan teman campur ikhwan dan akhwat berarti kan tidak bisa satu hotel Jangan, berbagi kamarnya harus dipisah jangan. dong. Ya. Oh, nanya Pak Ustadz, kalau kita nggak bisa bahasa Arab gimana? Kalau nggak bisa Arab nanti kontak saya aja Pak. Nanti HP-nya ke saya nanti yang ngomong. Lanjut, selain vaksin meningitis, apa surat vaksin Nanti ada COVID jasanya Pak ya. diwajibkan? Nanti ada jasanya nih, mau Papa perlu pakai Arab saya kalau ada jasanya. Saya ada Oke. kalau yang saya ini saya pasti nggak kepegang Pak. Saya nanti ada temen yang apa saya artinya kan memberdayakan juga ya. Saya di sini tuh nggak hanya artinya saya memberdayakan teman-teman juga. Saya di sana tuh Pak ada punya ini Pak teman-teman dari adik-adik kelas saya yang lulusan Al Azhar Mesir itu bikin kelompok dan juga dari UIM Universitas Islam Madinah itu mereka sudah pada kenal saya Pak. Setiap saya ke sana Pak Rudi mana jamaahnya ke sini. Nah saya bikin grup di sana. Jadi kan ada teman-teman Pak Rudi bisa nggak? Saya pinginnya mau dari Madinah atau didampingi. Waduh. Itu bisa juga. Nah, tapi sebetulnya umroh mandiri tanpa didampingi motor pun sangat-sangat bisa. Kecuali ada yang misalkan minta tolong dijemput, misalkan di handling itu bisa juga. Kecuali yang sudah biasa bepergian internasional ya, kadang dia ada di grup tuh Pak siapa ya Pak Fajar, Pak Fauji, yang dia sudah pergi yang ke. Nah jadi Pak Fauji mungkin di sini kalau ada Pak Fauji bisa ini Pak. Kalau ke Mekah Madinah tuh aman Pak, nggak sebayang yang seseramkan di kepala kita Pak. Sangat nikmat Pak ibadah di sana. Kalau udah ke sana pasti inginnya bolak-balik ke sana terus. Iya, amin. Lanjut. Selain vaksin magnetis, apa surat vaksin COVID diwajibkan? Soalnya saya nggak pernah divaksin sama sekali. Kalau COVID harus ada. Tapi kalau nggak ada bisa nembak. Nah, nembak aja. Dilanjut. PPIU itu yang harus 10 tahun gabung dengan travel lain baru bisa bikin travel umroh sendiri ya Ustadz? Oh, kalau sekarang 1 tahun udah bisa bikin PPIU. BPW ya, harusnya punya pesan BPW dulu, baru bisa PPIU. Oke, lanjut. Jarak hotel di Madinah ke Nabawi berapa meter kalau bintang 3 Pak Ustadz? Kalau Madinah itu hotelnya deket-deket. Di Madinah itu sama arsitek hotelnya sangat tertata rapi. Beda dengan di Mekah. Di Mekah tuh hotel tuh nggak beraturan. Ada yang hotelnya di gunung seperti daerah Ajat. Itu hotel jalannya kan karena Mekah tuh kan konturnya berbukit-bukit nggak terlalu. Tapi kalau di Madinah hotelnya hampir rata jalannya, arsitekturnya tertata dengan rapi. Kalau di Madinah bintang 3 itu deket-deket Pak. Mulai dari ada yang 600 meter, ada yang 500 meter, tidak terlalu jauh. Lanjut Kang Andi. Lanjut. Untuk haji apakah bisa mandiri? Rencana pingin sekali nabung untuk haji khusus tapi dananya besar apalagi furoda. Kalau haji reguler nunggunya lama sekali. Jadi apakah Jadi apakah memungkinkan untuk haji mandiri belajar dari sekarang? Kalau menurut Kang Andi bisa nggak haji mandiri? Sangat bisa ya haji mandiri, sangat bisa menggunakan visa haji. Ada juga yang menggunakan visa non haji. Nah itu gimana tuh yang menggunakan visa non haji? Kira-kira halal atau enggak? Nah itu saya nggak bisa ini ya jawab. Ada yang menggunakan visa non haji. Nah sementara di banyak travel yang resmi pun artinya ya ada yang menggunakan visa non haji. Termasuk dari kemarin ada kasus juga di salah satu asosiasi itu memberangkatkan, artinya memfasilitasi haji menggunakan visa non haji. Itu silakan ya cara pandangnya, silakan aja. Mengenai ada yang bilang visa tuh haji tuh harus pakai visa haji. Ada yang berpandangan yang penting wukuf di Eropa. Nah itu silakan keyakinan masing-masing. Kalau ke saya gimana pendapat Pak Rudi? Nah saya nggak bisa memutuskan. Tapi haji mandiri itu sangat bisa. Nah, saya pun insya Allah tahun depan mau berangkat haji mandiri, Kang Andi. Amin, ya Allah, subhanallah. Mau mengulang. Amin. Nah, ini ada yang tanya. Kalau pernah buat paspor, tapi paspornya hilang, gimana solusinya, Pak? Gimana?
kalau pernah Oh iya, buat kalau paspor paspor, hilang, tapi nanti ada berita acara, Pak. Ada berita acara nanti yang harus ditandatangani. Biasanya ada surat keterangan hilang. Itu harus bikin SKCK. oke. Pak Perindo Baitullah, adakah kantornya agar bisa ketemu langsung dan Ada lebih jelas? saya di Jakarta Timur, Bu, di Kayu Putih ada. Tuh Ibu Daras Jakarta Timur ya Ibu. Lanjut, betul Ustadz dari daerah Ajian, nembak vaksin COVID gimana itu Ustadz? Nembak vaksin COVID, kalau saya tuh di langganan saya 150.000. Vaksin dosis 1, dosis 2, booster 150. Kalau di langganan saya ya, kalau yang lain ada yang murah silakan. Oke. Selanjutnya sewa hotel apa harus ditentukan sebelum berangkat? Apa boleh cari pas sudah di Mekah atau di Madinah? Nah, kalau sewa hotel, apa yang harus ditentukan sebelum berangkat? Baiknya sebelum berangkat sudah disiapkan, Pak, supaya kita aman. Karena kemarin mungkin di sini ada teman-teman travel juga pengalaman kemarin Januari Februari di 2023 kemarin hotel Mekah Madinah tuh hampir semuanya full. Hampir semua full, banyak teman-teman yang nggak kebagian hotel. Akhirnya ada yang karena hotelnya harganya tinggi, yang awalnya di bintang 5, ada yang sampai 2 ke bintang 3. Nah, kalau saran saya jauh sebelum berangkat itu sudah dipersiapkan supaya di sananya nggak bingung. Selanjutnya, kalau mau gabung haji mandiri dengan Pak Rudi gimana caranya? Kalau haji mandiri saya sebetulnya nggak jual paket ya Pak ya, nggak jual paket, tapi biasanya saya arahkan, nih harga visanya segini, silakan kalau mau pesan hotel sendiri nanti di sana kita bareng-bareng. Nanti di sana bareng-bareng, nanti misalkan kita yang penting nanti saya kasih tahu nih cara biar masuk. Ini yang khususnya menggunakan visa non haji. Nah, tapi kalau yang menggunakan visa haji itu beda lagi. Karena sama haji pun nanti ada regulasinya supaya aman seperti apa. Kemarin ada juga yang menggunakan visa haji Furoda, sama konsultasi juga di sananya. Ininya cara-cara ini seperti apa. Intinya banyak jalan menuju Arafah, Pak. Ada yang tanya haji itu antrian lama, ya banyak ini aja Pak, banyak baca. Kita berdoa mudah-mudahan Allah bisa mengundang kita hajian dengan cara yang lebih cepat. Kalau dulu mungkin kalau berangkat haji itu kan ujiannya dari Rasulullah itu kan ini ya sampai dihadang oleh kafir Quraisy karena di Mekahnya ditutup. Nah, kalau sekarang kan ujiannya kita itu antriannya sangat lama. Sehingga memang kalau kita sudah mampu ya laksanakanlah ibadah haji. Banyak juga kok teman-teman yang teman-teman pembimbing umroh itu menggunakan visanya visa non haji. Ada yang menggunakan visa ziarah, ada yang menggunakan visa amir maktab dan visa lain-lain. Nah, kalau mendapatkan visa haji berapa? Nah, visa haji ini Bu, harganya estimasinya di $7.500 Bu ya, kalau visa haji. Pak, dilanjut ya. Menurut Pak Andi, untuk haji seperti apa? Usia saya dan suami mendekati 40 tahun. Kalau mau haji reguler sepertinya tidak mungkin. Apakah bisa haji mandiri? Gimana Kalau Pak haji Rudi? mandiri bisa silakan kalau mau haji mandiri. Kalau haji mandiri, nah ibu pilih, ibu mau pakai visa haji atau visa non haji. Nah, jangan sampai gini ya, kita sudah paham nih bisa haji mandiri dengan menggunakan visa non haji, tapi pingin aman. Saya mau daftar sama Pak Rudi aja, nanti kalau di sana ada apa-apa, nanti saya nuntutnya ke Pak Rudi. Nah, itu nggak boleh gitu. Padahal kita sudah tahu pakai visa non haji. Nah, jadi kalau saya menggunakan visa non haji, saya tidak pernah menggunakan maktab, Pak. Saya di Arafahnya, saya menggunakan apartemen transit. Nah, justru saya di sana teman-teman yang betul-betul aware yang tersadar ketika menggunakan visa non haji banyak membantu ini Pak, banyak membantu teman-teman ada yang dari KBIH kekurangan, kita bantu semuanya di sana Pak. Jadi malah teman-teman tuh banyak yang pada kebantu. Tapi kalau menggunakan visa haji itu beda lagi berarti. Oke. Lanjut, kalau jasa dorong kursi roda berapa Ustadz? Karena rencana bawa Kalau lansia. perlu saya ada itu 250 real, 1 juta. Oke, selanjutnya bus sholawat operasi teruskan Ustadz kalau dari Mekah ke Madinah Kalau kalau mau naik sekarang bus bus bisa sholawat di itu mana? bus-bus lama ya. Kalau bus sholawat itu bus-bus lama. Kalau Ramadan itu lebih banyak Pak. Tapi kalau sekarang ada bis gratis juga yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Termasuk ketika kita mau mikot ke
Tanim itu ada bis gratis juga di di masjid di daerah Jabal Ka'bah ada bis gratis. Oke, lanjut Pak. Kalau insya Allah saya berangkat mandiri berdua, apakah nanti di sana bisa dibantu dibimbing karena perdana umrohnya? Bisa. Ya, Nanti ini ya aja bisa. informasiin di grup. Kalau misalkan Oke. malu-malu mau japri boleh, tapi mohon maaf kalau dijawabnya agak lama ya Pak di grup. Saya kan harus mengerjakan aktivitas yang lain juga. Tapi insya Allah nanti saya jawab di grup ada yang pertanyaan. Oke. Untuk mendapatkan visa haji seperti apa Pak? Nah ini lagi-lagi untuk mendapatkan visa haji, nah beda dengan visa umroh. Nah, banyak teman-teman travel itu artinya mengalami kerugian karena sudah booking hotel duluan, sudah pesan pesawat duluan, sementara visanya keluar. Tapi beda dengan umroh. Nah, kalau haji ini permainannya beda. Nah, kalau teman-teman mau ingin pakai visa haji, nah ini bukan saran ya, tapi sudah ya pengalaman di lapangan gitu ya, pengalaman di lapangan. Nah, jangan dulu pesan tiket pesawat, jangan dulu pesan hotel. Dapatkan dulu visanya. Visanya udah aman, baru udah eksekusi tiket pesawat. Cuman memang yang namanya visa haji ini ketika di akhir-akhir pasti tiket. Nah, pesawat itu Pak kalau di musim haji itu harganya bisa 2 kali lipat dari harga pesawat umroh. Harganya bisa sampai 30 juta PP. 31 juta, 31 juta. Nah, jadi apakah bisa haji mandiri menggunakan visa haji? Sangat bisa. Nah, kemarin ada saya mendampingi juga itu ada polisi, ada 13 orang. Namanya 13 orang, artinya saya nggak dampingi di sana ya, tapi saya dampingi ini cara-caranya kayak gini-gini. Ya alhamdulillah pada lancar, mereka dapat visanya dari mana, dari kantor. Tapi kalau bisa haji nggak? Jadi yang mengurus visa haji ini bukan travel umroh Bapak Ibu. Yang mengurus visa haji ini adalah muasasah. Muasasah itu adalah dia yang bisa mengeluarkan visa haji. Atau Kementerian Haji dan Kementerian Wizaratul Hajj, Wizaratul Umroh, Kementerian Haji Umroh. Saya kembali ke Saudi tanggal 27 September, insya Allah. Saya baca aja Kang Andi biar cepat ya. Ya, bisa sampai berapa kos kalau haji mandiri Pak? Bisa. Haji mandiri, nah ini pasti ada yang nggak percaya 40 juta juga bisa. Nah, nggak akan saya bahas detail di sini ya. Lanjut, perkiraan haji mandiri estimasi berapa Ustadz? Saya kemarin ada yang haji mandiri orang tua. Nah ini malu nih buat yang muda-muda. Kemarin ada yang haji mandiri usianya 55 berapa ya. Nah jadi nggak semua cara ini bisa dilakuin oleh semua orang. Karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Saya kalau dibahas ini lama karena kan kita fokusnya ke umroh mandiri ya. Ya, siap. Dibahas. Masya Allah ilmunya luar biasa, banyak jam menuju Iya Eropa. Bu, banyak jalan menuju Eropa. Ya Bu, kita ulang Bu, labbaik Allahumma labbaik. Amin, Ya, amin ya Allah. Insya Allah coba dulu umroh mandiri, kalau lancar insya Allah haji mandiri, Nah, jadi amin. gini, banyak teman-teman yang sudah umroh mandiri. Nah malah justru yang yang haji mandiri itu rata-rata orang-orang yang memang dia sudah terbiasa dengan umroh mandiri. Dia sudah tidak terpatok karena dia sudah paham medan, sudah paham lapangan. Ya dia ketika menggunakan visa non haji, dia sudah mau menerima risiko. Nah tentu kan risiko ini kan ambil risiko yang teraman. Nah jangan ambil risiko yang terburuk. Ada nggak risiko yang teraman? Ada. Artinya ketika di sana kita aman cara regulasi. Nah itu ada caranya. Saya nggak bisa bocorkan di sini. Harus kopi darat. Selanjutnya, kemarin ada yang naik motor pergi haji mandiri. Kalau haji mandiri Pak Rudi nanti gimana? Oh, kalau haji mandiri, nah kalau yang pakai motor sepeda itu bukan pakai visa haji Pak. Itu pakai visanya visa ziarah, bukan visa haji. Oke, berarti pertanyaannya sudah terakhir ya Pak Ibu Retno ya. Ya. Semoga ini Kang Andi kalau ada yang mau nanya lagi silakan dua pertanyaan lagi deh nggak ya. apa-apa. Ini satu lagi deh ya. Visa haji bisa tanpa tiket ya Pak? Oh iya, kalau udah dapat visa ya harus pesan tiket. Jadi visanya dulu baru nanti tiket. Itu kalau mau pakai visa haji ya. Tapi kalau visa ziarah, nah kita bisa visanya dulu. Nah umumnya visa ziarah ini kebanyakan para pembimbing Pak. Para pembimbing Bapak Ibu bayangkan ada satu KBIH, ada 200 jamaah haji. Bayangkan ya 200 jamaah haji. KBIH itu pembimbingnya cuma hanya satu orang.
Nah, bayangkan ketika di Mekah Madinah di pemondokan harus melayani 200 orang, wah nggak akan kepegang. Nah, teman-teman KBH ini biasanya nanti mengirim tenaga-tenaga tambahan. Nah, ini umumnya yang menggunakannya visa non haji. Karena kalau menggunakan visa haji sangat mahal. Seperti itu gambaran ya untuk pendamping. Selanjutnya dua lagi ya. Pak, kalau saya umroh mandiri berangkat dari Indonesia Jumat sore dan pulang ke Indonesia Minggu malam, apakah memungkinkan Pak termasuk Madinah dengan kereta cepat? Berangkat umroh mandiri dari Indonesia Jumat sore, berarti nyampe sana, taruhlah waktunya kan 4 jam lebih mundur, nyampe sana tengah-tengah malam ya. Nah, tengah-tengah malam berarti nyampe sana hari Sabtu, Sabtunya ke Mekah, Sabtu ke Mekah, dari Mekah berarti malamnya ke Madinah. Ya kalau tenaganya kuat silakan aja Bu. Kalau tenaganya kuat, umroh tuh lumayan loh Bu. Kalau mau umroh tuh saya kalau sendiri saya suka membadalkan ya. Kalau membadalkan saya sendiri itu saya pernah sehari sampai 3 kali badal pernah Bu. Itu hanya badal kedua badal ketiga tenaganya udah lumayan habis. Umroh kalau apalagi kalau perempuan beda ya. Ini Bu Retno kayaknya perempuan. Biasanya kalau perempuan itu kan 1 kali sehari itu. Biasanya apalagi ini kan fisiknya berarti harus betul-betul disiapkan. Nah, ini berarti teknisnya gini. Jumat berarti sampai Mekah ya. Nah, ini berarti nanti langsung ambil ke Mekah. Sampai sana berarti Mekah Sabtu pagi lah ya. Sabtu pagi istirahat dulu. Istirahat, umroh. Nah, berarti Sabtu malamnya nanti langsung bertolak ke Madinah. Ini berarti malam minggunya harus harus nginep di Madinah. Nah, saran saya ini jangan ke Madinah dulu tapi langsung ke Mekah. Berarti nanti nginepnya bisa jadi nginepnya di ini 1 malam di Mekah, 1 malam di Madinah. Sangat bisa fisiknya memungkinkan. Silakan Kang Andi. Kapan kopi darat untuk haji mandiri? Ini kita fokusnya di umroh mandiri, tapi kalau mau ini boleh ini aja. Udah terakhir, bolehkah saya nanti japri untuk konsultasi? Boleh. Boleh, yang badal boleh. Udah jam 10 ya Pak Rudi ya, udah. Satu lagi, satu atau dua silakan. Langsung satu aja. Lagi ya, terkait badai, bisakah membadaikan orang tua yang sudah wafat? Maksud saya bisa. Badai bisa. Untuk pengurus visa umrohnya Pak? Untuk pengurus visa umroh syaratnya tadi ya, kalau mau visa umroh di Perindo Baitullah cukup scan paspor, scan KTP, scan kartu keluarga. Itu di nomor admin tadi ya, 0811 2140 984. Enggak, dicatat ya. Nomornya yang ini aja, yang admin yang pendaftaran itu bisa di nomornya. Udah berarti ya. Berarti sudah selesai ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama. Kang Andi? Satu orang silakan yang pakai mic. Terakhir. Siapa? Satu lagi terakhir pakai mic. Ya. Handphonenya Pak Rudi minta disebutin Pak. Nomornya Pak Rudi, nomornya handphone Pak Rudi. Yang ini Pak, yang di grup itu kalau yang suka jawab saya langsung Pak, kalau yang di grup Pak. Tapi kalau di pendaftaran itu Angga yang ngejawab. Tapi kalau di grup itu kalau udah nanya langsung masalah umroh itu saya langsung Pak yang jawab Pak. Ke nomor itu nggak apa-apa. Siap. Berarti ya sudah alhamdulillah alamin. Sangat antusias sekali dari sahabat Perindo Baitullah sampai lumayan ini ilmunya. Saya juga baru sekarang nih Pak Rudi ilmunya tentang umroh tuh gimana cara-caranya kayak gitu. Dari awal sampai akhirnya lumayan sedikit mengerti ya yang ilmu yang disampaikan sama Pak Rudi. Jadi ini berarti kan sudah masuk grup ya semuanya ya? Udah. Baik. Jadi intinya dari materi ini memang ya kalau misalnya syarat mau umroh itu apa? Yang pertama harus memiliki paspor. Ya memang kalau misalnya nggak punya paspor ya nggak bisa juga gitu ya. Paspor itu kan ada beberapa, ada paspor haji, ada non paspor. Yang kedua harus visa juga, harus memiliki visa. Visa juga ada beberapa, visa haji, visa umroh, visa transit dan lain-lain. Yang terakhir tiket pesawat. Jadi memang itulah beberapa syarat mau umroh atau haji. Baik, sepertinya masih ada pertanyaan, tapi memang waktunya juga kita udah 2 jam lah ya, ini udah jam 10 lebih, 2 jam lebih. Jadi memang untuk minggu ini kita cukupkan sekian. Izin Terima Kang Andi. kasih.
Kang Andi, Ya, saya ini mau kenapa? closing dulu sebentar. Oh, boleh. Di Siap. Quran surat Al-Hajj ayat 27, Oh, siap. silakan bisa Siap. kita buka mushaf. Wa adinis binasi bil hajj ya'tuka rijalau wa ala kulli do'miri ya'tina min kulli fajji amik. Bahwasanya semua manusia itu telah diundang oleh Allah SWT, baik yang tidak punya apa-apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, saya bisa bisa melihat ini dari peserta ini macam-macam itu artinya dari berbagai macam profesi ya. Profesi. Saya dulu sama seperti Bapak dan Ibu, saya dulu nggak mampu, artinya nggak mampu mau berangkat umroh tuh kayaknya mustahil, saya orang nggak punya, artinya apa? Kalau saya lihat yang umroh itu kan memang rata-rata mereka orang yang artinya memiliki kemampuan Finansial. sudah punya uang lah. Nah, tapi kalau kita membedah ayat ini, saat itu saya mengkaji ayat ini, bahwasanya semua manusia telah diundang, baik yang tidak punya apa-apa. Nah, tidak punya apa-apa itu apa? Berarti dia yang pejalan kaki. Nah, terbukti kan ketika di zaman Rasulullah umrah tuh berjalan kaki, bahkan dari negara-negara Saudi tetangga-tetangga pun berjalan kaki semuanya. Atau yang hanya memiliki unta kurus, sepeda ontel. Kalau sekarang kan ada yang pergi haji umrah tuh ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang sepeda. Nah, mereka semua intinya telah diundang untuk mendapatkan segala kemanfaatan. Nah, telah diundang artinya mereka memang betul-betul sudah oleh Allah tuh sudah betul-betul diundang. Sebetulnya kita semua di sini pun yang sudah diundang Bapak dan Ibu, sudah diundang ke Baitullah untuk mendapatkan segala kemanfaatan dan fasilitas yang telah Allah siapkan di sana. Nah, jadi saya sama dulu seperti Bapak Ibu, saya setiap ada manasik saya datang. Ada acara-acara seperti ini, ada kopdar umroh mandiri saya datang. Nah, intinya kita sedang memantaskan diri. Nah, memantaskan diri itu apa ya? Karena kita kan sedang memantaskan diri agar segera diundang ke Baitullah. Mungkin di sini ada yang sudah menikah, bagaimana dulu masih ingat ya ketika mau melamar ke istrinya kan sebelumnya pendekatan dulu ke orang tuanya, pendekatan dulu. Nah, begitupun ketika kita ingin ke Baitullah, misalkan mungkin yang dalam saat ini kayaknya mustahil deh saya mau berangkat ke Baitullah. Tapi kan kita sedang memantaskan diri. Nah, saya mau mengundang kalau konsultasi itu tetap jalan nanti grup. Nah, saya biasa bikin acara namanya 99 hari menuju Baitullah. Nah, ini setiap hari Rabu, kebetulan besok sudah pertemuan yang ketiga besok, Rabu besok. Jam 8:30 malam sampai jam 21.15 itu cukup mendengarkan saja, yang isinya saya langsung. Nah, akan selalu sulit berangkat umroh dan haji jika dimulai dengan uang. Tentu akan sulit ya, apalagi kalau kita pas-pasan. Nah, tetapi akan terasa mudah bila berangkat menuju umroh, berangkat umroh dan haji jika dimulai dengan ilmu. Nah, pertemuannya 1 pekan sekali, ini totalnya sampai 10 kali pertemuan insya Allah. Besok nanti linknya akan saya share ya, gratis, ini saya share juga di grup. Itu aja Kang Andi. Siap, baik. Nah, nanti kalau misalnya sahabat Perindu Baitullah besok bisa ikutan setiap hari